2691 Suan Yellow Sutra. Tentu saja bisa. Jika kamu cukup percaya diri, kamu dapat mencoba sebanyak yang kamu mau. Tapi doppelganger ini sudah berada di sini selama sebulan. Jika kamu tidak dapat membunuhnya dalam beberapa bulan ke depan, kami harus mengirim elit dewa yang cukup kuat untuk membunuhnya. Jadi, ingatlah, waktu kamu terbatas, kata Exquisite. Itu seharusnya lebih dari cukup, menurutku, kata Hansen dengan anggukan. Dia masih memikirkan pertarungan yang baru saja dialami melawan Xenogenik itu. Hansen mengira kekuatan bertarungnya layak pada saat ini, tetapi Xenogenik itu telah sepenuhnya menekannya dengan segala cara yang bisa dibayangkan. Selain dari perbedaan kekuatan di antara mereka, ada juga perbedaan penting dalam cara mereka berdua bertarung. Sekarang setelah dia memikirkannya lagi, dia menyadari bahwa dia telah sepenuhnya ditekan. Dia telah kalah dengan cara yang paling memalukan. Itu hanya doppelganger, namun, itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Aku bertanya-tanya seberapa kuat dirinya yang sebenarnya. Hansen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Exquisite dan Likir saling memandang. Mereka telah memainkan Hansen dengan sempurna, dan sekarang mereka hampir tidak bisa menahan tawa mereka. Hansen tidak tahu bahwa doppelganger yang dia lawan berbeda dari kebanyakan doppelganger lainnya. Itu seperti anak dari dewa Xenogenik sejati. Meskipun kekuatannya memang kelas primitif, pengalaman pertempuran yang dimilikinya, serta keterampilan dan kemauannya, adalah yang terbaik. Hansen adalah satu-satunya orang yang akan berjuang untuk mengalahkan binatang seperti itu, bahkan sebagian besar dewa akan kalah telak melawan lawan ini. Biarkan dia kalah beberapa kali melawannya. Biarkan dia lelah sedikit, Likir tersenyum dan berpikir sendiri. Luka Hansen pulih dengan cepat. Untuk membantu kekuatan pemulihan dirinya, Likir dan Exquisite memberinya cairan genol yang dihasilkan dari gen Xenogenik. Itu sangat bagus untuk menyembuhkan luka fisik seseorang. Dengan kombinasi dari dua kekuatan itu, setiap titik kerusakan telah hilang dalam 7 atau 8 jam. Selama beberapa hari berikutnya, Hansen pergi ke penjara Demon Hall untuk bertempur melawan Xenogenik. Dia datang dengan banyak rencana berbeda untuk menjatuhkan makhluk itu, tetapi setiap upaya tidak ada gunanya. Hansen terlama bisa bertahan di dalam adalah 2 menit. Setelah dia selesai, dia harus berteleportasi. Jika tidak, dia akan terbunuh. Dia hanya akan diberi sedikit waktu untuk mengudara. Bahkan ketika dia menggunakan Under the Sky, sepertinya tidak ada hubungannya dengan Xenogenik. Tidak hanya dia gagal membunuhnya, tapi dia tidak bisa melukai musuhnya satupun. Ini benar-benar terlalu kuat. Hansen mau tidak mau memuji betapa menakutkannya lawan Xenogenik terbarunya itu. Tetapi meskipun kekalahannya berulang kali, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Segera setelah tubuhnya pulih, dia kembali ke penjara Demon Hall untuk bertarung. Dia bertekad untuk menemukan cara membunuhnya. Tetapi setiap kali dia pergi ke sana, dia akan pergi dengan kecewa. Xenogenik terlalu kuat untuk diprediksi, sehingga Hansen tidak dapat mengetahui pola makhluk itu dan menggunakannya untuk memanipulasinya. Semakin banyak Hansen pergi, semakin Likir dan Exquisite mulai khawatir. Mereka hanya ingin menghilangkan sebagian dari harga diri Hansen. Mereka ingin menggunakan Xenogenik itu untuk melemahkan tekadnya. Tapi jika dia terus seperti ini, dan dia akhirnya hancur total, ulat sutra mereka akan hancur di tangan mereka. Untungnya, mereka tidak merasakan tanda apapun bahwa Hansen akan menyerah. Meskipun dia terus kalah, setelah setiap kegagalan, dia hanya akan mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa mengalahkan binatang itu saat dia bertempur lagi. Seluruh pikirannya sepertinya dikhususkan untuk menemukan cara untuk mengalahkan iblis itu. Dia tidak pernah menyia-nyiakan kekuatan otak untuk memikirkan hal lain. Itu membuat Exquisite dan Likir merasa sedikit lebih aman dengan apa yang mereka lakukan. Mereka hanya berharap batas waktu akan segera berlalu. Kemudian, Hansen tidak punya pilihan selain menyerah. Itu tidak akan menghancurkan terlalu banyak kepercayaan dirinya, seperti prediksi mereka. Tidak, itu tetap tidak akan berhasil. Hansen gagal lagi. Dia menyeret tubuhnya, yang penuh dengan tebasan dan luka tusuk, keluar dari penjara Demon Hall. Dia menggelengkan kepalanya. Exquisite dan Likir tidak ada di sana. Karena Hansen sekarang menghabiskan seluruh hari-harinya untuk bertarung atau menyembuhkan, mereka berhenti berkeliaran setelah beberapa hari pertama. Itu membosankan. Mereka sesekali akan kembali untuk merasakan bagaimana perasaan Hansen selama pertarungan, tapi tidak sepanjang waktu. Juga, karena fakta bahwa Hansen terus kalah, mereka hanya belajar bagaimana menghadapi kegagalan. Itu tidak banyak membantu mereka. Karena tidak banyak lagi yang bisa mereka pelajari, mereka juga berhenti berfokus pada pikirannya. Sepertinya menghapus Xenogenik itu tidak akan mudah. Hei tunggu, hampir waktunya untuk bertemu dengan Tuan White. Aku harus pergi ke area inti. Hansen memikirkan tentang Sutra Kuning Suan, dan dia menyadari sudah waktunya bagi dia untuk istirahat dari pertempuran. Ketika dia melihat Likir lagi, Hansen menyebutkan kebutuhannya untuk mengunjungi area inti lagi. Likir buru-buru menyetujui permintaannya.
Dia dan Exquisite menjadi khawatir tentang pertempuran konstan Hansen di penjara Demon Hall. Mereka khawatir dikalahkan tanpa henti akan merusak kepercayaan dirinya. Sekarang Hansen telah menyatakan keinginan untuk pergi ke area inti, mereka pikir itu adalah skenario kasus terbaik. Likir membawa Hansen kembali ke oasis sehingga dia bisa memasuki area inti. Tentu saja, Gu Qingcheng ada di sana, di tempat yang seharusnya mereka temui. Ketika dia melihat Gu Qingcheng di sana, Hansen tidak sabar untuk bertanya, "Oke, apa yang kamu pelajari? Apakah kamu menerima kabar dari Tuan White?" Petik 2. Ini yang Tuan White minta untuk kuberikan padamu. Gu Qingcheng memberikan buku catatan kepada Hansen, di samping versi asli Sutra Kuning Xuan. Hansen menerima mereka dan membuang Sutra Kuning Xuan. Dia membuka buku catatan untuk melihatnya. Halaman-halamannya dipenuhi dengan naskah elegan, yang jelas ditulis dengan tangan. Buku catatan itu memiliki 100 halaman, dan hampir semuanya berisi catatan. Hanya ada 2 atau 3 halaman yang kosong. Jelas, Tuan White telah berusaha keras untuk ini. Tuan White benar-benar baik. Tidak banyak orang yang sebaik Tuan White, Hansen memutuskan. Dia adalah tipe orang yang melakukan hal-hal yang mengesankan dan mencapai banyak hal. Dia bukan orang biasa. Alih-alih meninggalkan area inti, Hansen tetap di sana untuk membaca buku catatan Tuan White. Dia tidak ingin Likir dan Exquisite melihat dari balik bahunya saat dia belajar, secara metaforis. Isi buku catatan itu adalah analisis rinci dari Sutra Kuning Xuan. Itu juga memiliki catatan tentang masalah yang mungkin ditimbulkan dan setelah menggunakannya. Saat Hansen membaca seluruh isi buku catatan, dia belajar banyak. Dan bukan hanya tentang Sutra Kuning Xuan. Dia mulai memahami Sutra Dong Xuan dan Blood Pulse Sutra ke tingkat yang lebih tinggi. Tuan White adalah Grandmaster sejati. Dibandingkan dengan dia, aku hanya seorang petani dengan sedikit keberuntungan dan sedikit motivasi, gumam Hansen, menggelengkan kepalanya saat dia menutup buku catatan. Sebenarnya, ujian Hansen tidak sepenuhnya akurat. Jalan setiap orang untuk belajar berbeda. Tuan White telah fokus untuk memperoleh pengetahuan. Dia tahu begitu banyak, yang menempatkannya di level yang lebih tinggi daripada Hansen dalam hal pencarian intelektual. Tapi sekali lagi, Hansen bukanlah tipe orang yang fokus mengumpulkan pengetahuan dalam jumlah besar, jadi tidak aneh jika Tuan White mengalahkannya di area itu. Membandingkan kedua pria itu dengan cara yang unik tidaklah adil. Hansen menghafal semua yang tertulis di buku catatan, tetapi dia tidak ingin menghancurkannya. Bagaimanapun, Tuan White meluangkan waktu dan tenaga untuk menulis semuanya dengan tangan. Bawa ini kembali ke planet Eclipse dan minta Zero untuk menyembunyikannya. Hansen memberikan buku catatan itu kepada Gu Qingcheng agar dia bisa mengambilnya kembali. Setelah Gu Qingcheng pergi, Hansen mencoba mencerna isi buku catatan itu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa terguncang. Berdasarkan apa yang Tuan White gambarkan, jika Hansen selesai berlatih Sutra Kuning Xuan, itu akan menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah benar-benar mungkin untuk membalikkan Blood Pulse Sutra? Hansen kaget. Jika apa yang Tuan White katakan kepadanya tentang Sutra Kuning Xuan akurat, itu menakutkan. Bab 2692 Demi kenyamanan kamu. Dalam tulisannya di buku catatan, bahkan Tuan White telah mengakui bahwa pemikirannya tentang Sutra Kuning Xuan hanyalah teori. Dia belum menguji prediksi ini di dunia nyata. Untuk mengetahui seberapa besar kekuatan yang benar-benar dimiliki oleh seni Geno, Hansen harus mempraktikkannya. Namun, Tuan White menyebutkan bahwa ada risiko yang terkait dengan berlatih Sutra Kuning Xuan. Seni Geno secara teoritis dapat membalikkan garis keturunan seseorang, tetapi melakukannya akan sangat berbahaya. Mencoba prestasi seperti itu akan memiliki konsekuensi di seluruh tubuh Hansen. Jika tubuhnya tidak dapat menahan efek tersebut, konsekuensinya bisa mengerikan. Hansen sangat tergoda untuk mempelajarinya karena kekuatan menakutkan yang ditawarkan Sutra Kuning Xuan, tetapi risikonya cukup parah hingga membuatnya ragu. Karena aku tidak perlu mempraktikkan Sutra Kuning Xuan dan aku tidak benar-benar perlu menggunakannya, tidak ada gunanya aku mencoba membalikkan garis keturunan aku. Setelah Hansen sampai pada kesimpulan ini, dia memutuskan untuk membuang Sutra Kuning Xuan dari pikirannya. Sekarang, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Xenogeneik di penjara Demon Hall. Dia punya waktu kurang dari sebulan untuk pergi. Jika dia tidak dapat membunuhnya dalam waktu sebanyak itu, maka dia akan kehilangan kesempatan ini. Dia harus menunggu doppelganger berikutnya muncul sebelum dia bisa melawannya lagi. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Aku harus menunggu sampai Likir dan Exquisite berada di tempat lain sehingga aku dapat mencoba membunuhnya dengan seni Geno yang berbeda. Itu kesempatan terbaikku, pikir Hansen dalam hati. Ketika dia meninggalkan area inti, Likir ada di sana menunggunya di oasis. Kenapa kamu kembali ke sini secepat ini? Likir tidak khawatir seperti dia terakhir kali. Dia benar-benar terkejut melihat dia kembali begitu cepat.
Sebenarnya, dia berharap Hansen akan tinggal di area inti sampai Xenogeneik di penjara Demon Hall terbunuh. Aku baru saja bertemu dengan seorang teman. Aku tidak punya banyak waktu. Aku perlu membunuh Xenogenik itu di penjara Demon Hall, jadi aku tidak bisa tinggal di sana terlalu lama, kata Hansen. Kamu benar-benar akan terus mencoba, bukan? Kamu berencana untuk kembali ke penjara Demon Hall, kata Likir kepada Hansen. Mengapa aku tidak terus pergi ke sana? Jarang sekali kita bisa menghadapi musuh yang begitu kuat, dan bukannya aku harus mengkhawatirkan keselamatan aku. Ini adalah kesempatan sempurna bagi aku untuk mengasah kemampuan aku, kata Hansen dengan tulus. Likir memandang Hansen, kepalanya sedikit miring ke samping. Dia bisa merasakan bahwa Hansen mengatakan yang sebenarnya. Tidak peduli dari ras mana mereka berasal, orang-orang biasa akan berjuang untuk mempertahankan semangat dan dedikasinya dalam menghadapi kegagalan yang begitu besar. Kebanyakan orang hanya bisa mimpi mereka hancur berkali-kali sebelum mereka menyerah. Hansen telah gagal berkali-kali, tapi dia belum putus asa. Tekadnya kuat, dan dia jelas bermaksud untuk terus maju. Kepribadian semacam itu memiliki kelebihan dan kekurangan, itu pasti. Likir membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang terwujud. Dia tidak ingin menghancurkan kepositifan Hansen. Masa bodoh, tinggal 1 bulan lagi. Dengan tekadnya yang tak terpatahkan, itu seharusnya bukan pertanda buruk baginya, pikir Likir dalam hati. Setelah kembali ke penjara Demon Hall, Hansen terus menantang Xenogenik itu setiap hari. Dan setiap hari, dia terus gagal. Setelah 2 minggu berlalu, Likir dan Exquisite jarang berkunjung lagi. Dia terlalu sering gagal, dan dia belum belajar sesuatu yang baru. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menghabiskan waktu menonton pertarungan yang tidak ada gunanya. Sementara dia sibuk melakukan urusannya sendiri, para gadis ingin melatih skill pisau Under the Sky yang telah mereka pelajari dari Hansen. Meskipun akses mental mereka ke pengalaman pribadi Hansen membuatnya lebih mudah untuk menggunakan skill yang kuat, mereka masih mengalami kesulitan mendekati bakat yang dimiliki Hansen dengan keterampilan itu. Dia sangat berbakat saat bertarung. Keterampilan pisau dan pikiran pisau semacam ini sangat jarang terlihat. Dia seharusnya sangat membantu kita saat berlatih Very High Sense, Likir memuji. Sayang sekali dia bukan salah satu dari Very High. Kalau tidak, dengan tingkat bakatnya, dia mungkin bisa melatih Very High Sense, kata Exquisite, suaranya membawa nada penyesalan yang jelas. Likir sedikit mencibir. Lagi pula, apa gunanya berlatih Very High Sense? Aku tidak mau menjadi salah satu monster berdarah dingin itu. Jika aku diberi pilihan, aku tidak akan pernah memutuskan untuk mempraktikkannya sama sekali. Petik 2. Itu karena kamu memiliki 10 talenta armor. Mereka yang memiliki bakat armor setinggi itu harus berlatih Very High Sense. Itu adalah aturan menjadi salah satu dari Very High, kata Exquisite. Tapi kenapa aku? Aku benar-benar berharap bakatku di bawah 9 armor, gerutu Likir. Hansen kalah dalam pertarungan berikutnya. Dia tersandung keluar dari penjara Demon Hall, ditutupi dengan luka-luka. Tapi kemudian, dia tiba-tiba melihat seorang pria yang sangat tinggi berdiri di luar aula menatapnya. Hansen tidak mengenali Very High ini, tetapi mata pria itu benar-benar tampak bermusuhan. Orang ini tidak mungkin Li Suecheng, kan? Hansen berpikir sendiri. Pada waktunya di Outer Sky, Liu Zhen dan Li Suecheng adalah 2 orang yang paling dia sakiti. Dia telah melihat Liu Zhen sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat seperti apa Li Suecheng. Bahkan jika pria ini bukan Li Suecheng, dia mungkin berhubungan dengan keduanya. Hansen, kamu telah menggunakan penjara Demon Hall selama 2 bulan. Jika kamu tidak dapat membunuh Demon Darah Merah, pergilah dari sana. Jangan buang waktu orang, kata Li Suecheng, menatap Hansen. Li Suecheng dan Liu Zhen telah kehilangan segalanya setelah pertarungan ulat sutera. Yang tersisa hanyalah celana dalam mereka. Orang tua mereka telah membantu mereka membayar kembali sebagian besar hutang mereka, tetapi mereka masih berhutang banyak kepada banyak orang. Saat ini, kedua pria itu tidak punya apa-apa. Secara harfiah tidak ada. Bahkan sumber daya yang mereka butuhkan untuk latihan harus digunakan sebagai pembayaran untuk orang lain. Li Suecheng memiliki ide untuk melawan iblis darah merah. Gen Xenogenik iblis darah merah diperlukan untuk membuat harta dewa tertentu. Jika dia bisa mendapatkan gen Xenogenik itu, maka Li Suecheng bisa menggunakannya untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Li Suecheng tidak dapat membunuh iblis darah merah sendirian, tetapi dia didukung oleh keluarganya. Jika keluarganya membantu, dia mungkin bisa mengalahkan iblis darah merah. Tetapi ketika Li Suecheng pergi ke Open Sky Elder untuk meminta masuk ke penjara Demon Hall, dia diberitahu bahwa Hansen telah terdaftar di sana untuk menjadi orang yang membunuhnya. Dia harus menunggu sampai Hansen gagal sebelum melamar lagi. Li Suecheng tidak percaya Hansen memiliki apa yang diperlukan untuk membunuh iblis darah merah, jadi dia datang ke penjara Demon Hall untuk melihat bagaimana perkembangannya.
Dan di sana, dia menemukan Hansen berulang kali dihancurkan oleh iblis darah merah. Exquisite mengatakan kepada aku bahwa aku masih memiliki 1 bulan lagi dari waktu yang aku berikan ketika aku mendaftar. Apakah itu salah? Hansen bertanya dengan dingin, bertemu dengan tatapan Li Suecheng. Jika kamu tidak memiliki daya yang dibutuhkan, 1 bulan lagi tidak akan membuat perbedaan apapun. Mengapa tidak menyerah saja sekarang? Hemat waktumu dan berhentilah merepotkan orang lain, balas Li Suecheng. Aku mengerti. Kamu mengatakan, orang lain, tetapi kamu benar-benar hanya ingin aku melakukan sesuatu yang akan menguntungkan kamu, kata Hansen kepada Li Suecheng, menyipitkan mata sedikit. Kamu benar. Daripada tinggal di sini dan membuang waktu semua orang, berhenti saja dan selamatkan kami dari semua masalah, kata Li Suecheng datar. Kamu benar, membuat kehidupan orang lain lebih nyaman adalah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Aku tidak boleh menyia-nyiakan waktu orang lain. Aku seharusnya selesai di sini lebih cepat, kata Hansen dengan anggukan. Dia tampak seperti setuju dengan apa yang dikatakan Li Suecheng. Itu adalah cara berpikir yang masuk akal. Jika kamu ingin membatalkan pendaftaran kamu, kamu harus mengunjungi Open Sky Elder. Aku bisa membawamu ke sana, jika kamu mau, kata Li Suecheng, berharap Hansen benar-benar menyerah. Tidak, kamu salah paham. Aku akan membunuh Demon Darah Merah. Oleh karena itu, kamu tidak perlu membuang waktu lagi menungguku, kata Hansen sambil tertawa. Bab 2693 Cairan Geno Sumsum Darah Bunuh. Apa, kamu akan membunuhnya dengan membual? Li Suecheng memandangnya dengan jijik. Iblis darah merah tidak seperti dewa primitif biasa. Bahkan Apollo Set milik Hansen tidak akan cukup untuk membiarkannya melawan makhluk itu. Hansen sudah menyatakan niatnya. Dia akan membunuh Demon Darah Merah. Hansen bertindak seolah-olah itu akan menjadi hal yang paling sederhana di dunia, tetapi bagi salah satu dari yang sangat tinggi, itu akan terdengar seperti dia sedang melamun. Jika kamu tidak mempercayai aku, silakan menunggu. Lagi pula, bukan waktuku yang disia-siakan. Hansen mengangkat bahu, seolah dia tidak peduli dengan satu atau lain cara. Setelah itu, Hansen menempatkan dirinya di samping paviliun batu untuk beristirahat. Apollo Set yang rusak juga membutuhkan waktu beberapa saat untuk pulih. Untungnya, Apollo Set pandai memperbaiki kerusakan yang dideritanya. Jika itu tidak memiliki kemampuan memperbaiki diri yang begitu canggih, itu akan menjadi tumpukan besi tua. Kemampuan bertarung Red Blood Demon dikuasai. Jika aku sudah menjadi dewa primitif, membunuh itu akan mudah. Tapi sekarang, seperti aku, bergantung pada kekuatan harta akan membuat sangat sulit bagiku untuk menjatuhkan binatang ini. Hansen terus memikirkan bagaimana dia bertarung sebelumnya. Dia mencoba menemukan cara di mana dia bisa membunuh iblis darah merah. Karena Exquisite dan Likir telah fokus pada latihan Under the Sky, mereka jarang mengunjungi Hansen. Hansen berpikir bahwa dia berada tepat di tepi jurang peluangnya untuk berhasil. Dia hanya perlu menemukan kesempatan untuk melawan Demon Darah Merah ketika mereka tidak ada. Kemudian, dia bisa menggunakan seni Geno atau jiwa binatang yang dia suka. Li Suecheng mengerutkan kening. Sangat tinggi sangat ketat tentang aturan mereka. Meskipun dia salah satu dari yang sangat tinggi, dia tidak bisa mengelak dari aturan. Jika Hansen tidak mau menyerah, Li Suecheng benar-benar harus menunggu sebulan lagi. Jika Hansen tidak bisa membunuh Demon Darah Merah sebelum batas waktu, Li Suecheng bisa mendaftar untuk mendapatkan izin masuk dan membunuh iblis itu. Tapi Li Suecheng digantung sampai kering. Dia terburu-buru untuk mendapatkan sumber daya sebanyak mungkin, jadi dia tidak ingin menunggu sebulan. Dia memutar matanya. Dia berjalan ke paviliun batu, menatap Hansen, dan berkata, "Kamu bilang kamu akan menemukan cara untuk membunuh Demon Darah Merah, kan?" "Itu benar," kata Hansen dengan anggukan. Dia telah melawan iblis darah merah untuk sementara waktu sekarang, dan dia tidak benar-benar mendapatkan banyak darinya, selain pemahaman umum tentang kemampuan iblis darah merah. "Sangat bagus," kata Li Suecheng, mengangguk pada dirinya sendiri. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Itu mengejutkan Hansen. Dia tidak yakin apa yang dimaksud pria itu dengan itu. Hansen mengira Li Suecheng akan berkeliaran dan mengganggunya untuk sementara waktu, tetapi pria itu pergi tanpa sepatah kata pun. Hansen memikirkan ekspresi yang dia lihat di wajah Li Suecheng. Tidak mungkin pria itu akan menyerah begitu saja. Li Suecheng meninggalkan penjara Demon Hall untuk mencari Liu Zhen. "Kamu tahu bahwa Hansen pernah berada di penjara Demon Hall mencoba membunuh Demon Darah Merah, kan?" Li Suecheng bertanya pada Liu Zhen. "Begitu. Apakah penting apakah aku tahu ini atau tidak?" Liu Zhen kesal hanya dengan mendengar nama Hansen. Dia telah kehilangan begitu banyak taruhannya selama pertarungan ulat sutra. Meskipun keluarganya telah melunasi sebagian besar hutangnya, dia masih memiliki banyak hal yang harus dia bayar. Membayar semuanya akan sangat sulit. Pada saat ini, Liu Zhen sedang tidak ingin bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan Hansen.
Hanya memikirkan bagaimana melunasi semua utangnya sudah cukup untuk membuat kepalanya meledak. Aku akan meminta bantuan seseorang untuk membunuh iblis darah merah dan mengumpulkan lebih banyak sumber daya, tapi Hansen mendaftar untuk membunuh iblis darah merah sebelum aku melakukannya. Aku harus menunggu sebulan lagi sebelum aku dapat mendaftar, Li Suecheng menjelaskan apa yang telah terjadi. Apa artinya itu? Liu Zhen tidak mengerti mengapa Li Suecheng repot-repot menceritakan semua ini padanya. Yang sangat tinggi sangat ketat dalam hal hukum. Kedua pemuda itu tidak punya pilihan selain mematuhi mereka. Jika Hansen sudah mendaftar untuk izin berburu, maka selama dia tidak menyerah, tidak ada yang bisa pergi ke sana dan mencoba mencuri hasil buruannya. Sejauh yang aku tahu, dia telah berada di penjara Demon Hall untuk sementara waktu. Dia telah melawan Demon Darah Merah setiap hari. Aku tidak berpikir dia benar-benar bisa kesakit iblis darah merah. Aku pikir dia ingin menggunakan Demon Darah Merah untuk melatih keterampilan bertarungnya. Aku pikir dia akan terus melakukannya sampai waktunya habis, kata Li Suecheng. Apakah ada masalah dengan itu? Banyak dari orang kami melakukan hal yang sama. Liu Zhen masih tidak mengerti apa yang dibicarakan Li Suecheng, tapi dia tahu pria itu pasti sedang mengisyaratkan sesuatu. Setelah mendengar Liu Zhen mengatakan ini, Li Suecheng tertawa. Tapi ada sesuatu yang menyeramkan dalam suara tawanya. Dia berkata, kamu tahu bahwa banyak siswa ras kita telah melakukan ini di masa lalu. Mengapa lebih sedikit yang mencoba melakukan hal seperti itu dalam beberapa tahun terakhir? Petik 2. Itu karena, Liu Zhen terdiam di tengah-tengah tanggapannya. Dia sekarang mengerti apa maksud Li Suecheng. Dia menatap Li Suecheng dengan kaget dan berkata, kamu ingin menggunakan kesalahan di penjara Demon Hall untuk membunuh Hansen. Itu tidak terlalu bagus. Jika orang-orang kita yang lain mengetahuinya, itu akan dianggap sebagai kejahatan besar. Kami mungkin akan diasingkan ke kurungan di pulau kecil dan kosong. Petik 2. Tidak jika Hansen mengaktifkan kesalahannya sendiri. Jika itu terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan kami, Li Suecheng menyeringai muram. Dia kemudian melanjutkan dengan berkata, dia adalah alasan mengapa kami kehilangan segalanya. Apakah kamu benar-benar akan duduk dan menerima itu? Petik 2. Pembatasan penjara Demon Hall awalnya tidak sekuat tubuh asli dari Demon Darah Merah. Karena itu, binatang itu hampir berhasil melarikan diri. Ketika menyadari seberapa dekat Demon Darah Merah datang untuk melarikan diri, tetua kami menambahkan tindakan keamanan lain untuk menjamin bahwa Demon Darah Merah tidak akan pernah bisa membebaskan diri. Jika Doppelganger mendapatkan kekuatan yang cukup untuk keluar dari batasan tingkat pertama, maka protokol keamanan tambahan akan berlaku. Penjara Demon Hall langsung terkunci total. Dahulu kala, salah satu prajurit primitif kita sedang bertarung melawan Iblis Darah Merah. Iblis Darah Merah menjadi marah dan mengaktifkan pembatasan khusus itu. Ketika penjara Demon Hall diisolasi, itu menjebak dewa primitif itu di dalam. Dia tidak bisa berteleportasi. Ketika mereka membuka penjara Demon Hall lagi, mereka menemukan bahwa Iblis Darah Merah telah memakan pria itu. Yang tersisa darinya hanyalah sedikit darah di lantai. Petik 2. Liu Zhen berkata dengan tenang, tapi ketika itu terjadi, mereka memutuskan untuk mengubah batasan. Mereka meningkatkan tingkat kekuatan yang dibutuhkan untuk memicunya. Kecuali jika Iblis Darah Merah benar-benar gila, aku tidak berpikir itu akan dapat memicu tindakan keamanan itu lagi. Hansen tidak bisa benar-benar mengancam Red Blood Demon, jadi tidak mungkin dia bisa menimbulkan kemarahan sebanyak itu pada makhluk itu. Jadi, bagaimana dia bisa memicu kesalahannya? Petik 2. Jika dia tidak mampu melakukannya, kami dapat membantunya. Setiap kali dia meninggalkan aula, dia terluka parah. Dia menggunakan cairan Geno sangat tinggi untuk menyembuhkan. Kamu pernah bertemu pria itu sebelumnya, dan kamu memiliki hubungan dengan situasi saat ini yang menurut aku dapat kita manfaatkan. Aku yakin kamu bisa memberinya cairan Geno yang lebih baik untuk dipulihkan, bukan? Kata Li Suecheng. Maksudmu seperti cairan Geno sum-sum darah. Mata Liu Zhen berbinar. Sekarang dia tahu apa sebenarnya maksud Li Suecheng. Cairan Geno sum-sum darah dibuat dari gen xenogenik iblis darah merah. Itu sangat bagus untuk pulih dari cedera. Dari semua cairan Geno penyembuh yang ada, itu adalah salah satu yang paling mahal. Itu biasanya digunakan oleh elit yang didewakan. Ini bekerja sangat baik untuk luka yang didewakan, jadi efisiensinya dengan Kings tidak perlu dikatakan lagi. Selama seseorang belum mati, mereka dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa karena cairan Geno sum-sum darah dibuat dari gen xenogenik darah merah, iblis darah merah sangat sensitif terhadapnya. Menggunakan jumlah kecil tidak akan banyak berpengaruh. Tetapi jika Hansen menggunakan terlalu banyak dan kemudian memasuki penjara Demon Hall, itu mungkin memicu kemarahan sebenarnya dari Demon Darah Merah. Bab 2694 memicu pembatasan karena Hansen terluka setiap hari, dia membutuhkan banyak cairan Geno penyembuh. Exquisite datang menemuinya setiap beberapa hari untuk memasok dia. Selain memberinya cairan Geno penyembuh, dia juga memberinya cairan Geno jenis lain. Mereka dapat membantu dengan segala macam hal yang melibatkan tubuh dan latihannya.
Mereka adalah cairan yang disintesis oleh yang sangat tinggi itu sendiri. Karena kekayaan sumber daya yang tersedia di langit luar, Hansen diberi akses ke sumber daya yang hanya sedikit raja yang bisa berharap untuk mendapatkannya. Kelompok sangat tinggi tidak memiliki populasi yang besar. Mereka tidak memiliki banyak orang yang mengabdikan diri untuk memproduksi cairan geno penyembuh, tetapi mereka juga jarang menggunakan cairan geno penyembuh itu sendiri. Jadi, sebagian besar waktu, yang sangat tinggi menciptakan cairan geno dengan sangat lambat. Mereka menyimpan cukup banyak di tangan untuk penggunaan biasa, tetapi ketika Hansen dengan keras kepala terus melawan Demon Darah Merah, dia telah menciptakan situasi yang secara unik tidak dipersiapkan oleh sangat tinggi. Dalam sebulan, Hansen hampir menghabiskan cadangan cairan geno mereka. Jika dia menginginkan lebih, dia harus menunggu lebih banyak lagi untuk diciptakan. Itu artinya satu setiap beberapa hari. Mengapa tidak ada lagi cairan geno yang menyembuhkan? Hansen melihat cairan geno yang dibawa Exquisite padanya, dan dia menyadari bahwa itu bukan cairan geno yang biasa dia gunakan. Daripada cairan penyembuh yang benar-benar dia butuhkan, cairan geno lainnya ini hanya akan memperkuat gen dan kekuatan fisiknya. Bahkan jika ada gudang yang penuh dengan cairan geno penyembuh, itu tidak akan cukup untuk mendukung jumlah yang terus kamu konsumsi, kata Exquisite. Dia menunjuk ke sebuah kotak dengan 6 cairan geno merah dan melanjutkan dengan berkata, ini adalah cairan geno penyembuh kelas tinggi. Mereka hanya menawarkannya kepada pejuang yang didewakan. Karena tidak ada lagi cairan yang lebih lemah yang tersedia, kamu diberi ini. Jangan melalui mereka secara sembarangan. Jika kamu menggunakan ini, kamu tidak akan diberikan lagi selama 2 minggu ke depan. Petik 2. Exquisite tidak tahu bahwa cairan geno Blood Marrow memiliki gen xenogeneik dari Red Blood Demon di dalamnya. Bagaimanapun, hanya sedikit orang yang tahu persis apa yang ada di dalam obat ketika mereka meminumnya. Gen xenogenik iblis darah merah hanyalah salah satu elemen dari cairan ini. Mereka bahkan bukan bahan utama. Bahkan jika Exquisite tahu bahwa gen xenogeneik ada di dalam cairan, dia tidak akan tahu tentang potensi efek samping dalam situasi ini. Liu Zhen dan Li Suecheng mengetahui hal ini karena salah satu tetua mereka telah menggunakan sejumlah besar cairan geno sumsum darah sebelum pergi ke penjara Demon Hall untuk membunuh Demon Darah Merah. Iblis Darah Merah langsung menjadi marah. Untungnya, pria itu adalah dewa kelas larva. Meskipun Red Blood Demon mengamuk, dia mampu membunuhnya. Hanya beberapa orang yang dekat dengan elit itu yang tahu tentang ini. Exquisite dan Likir tidak tahu banyak tentang elit itu, jadi mereka tidak tahu bagaimana mengambil cairan geno akan mempengaruhi monster di dalam aula. Liu Zhen dan Li Suecheng tidak akan membuat rencana ini jika reaksi makhluk itu terhadap cairan geno secara umum diketahui. Mendengar bahwa ada cairan geno yang lebih baik yang bisa dia gunakan, Hansen sangat senang. Jika dia bisa pulih lebih cepat, dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu melawan Demon Darah Merah. Meskipun dia tidak dapat mengalahkan Iblis Darah Merah, dia mengasah bakatnya saat melawan makhluk itu. Itu karena Iblis Darah Merah terus-menerus menekannya. Hansen telah memperoleh banyak pengalaman dengan begitu bertekad. Luka seperti ini sangat menyakitkan. Hansen menatap dadanya dan melihat jantungnya yang terbuka, yang hampir robek. Dia memiliki senyum masam. Jika Hansen tidak memiliki kemampuan pemulihan yang mengesankan, serangan seperti itu kemungkinan besar akan membunuhnya. Membuka cairan geno sumsum darah, Hansen dengan cepat menelan semuanya. Dia merasakan sensasi hangat berlomba di sekujur tubuhnya. Rasa gatal dan kebas melewati lukanya, dan luka Hansen mulai sembuh. Dia menyaksikan dengan takjub saat lukanya tertutup rapat. Ini barang bagus. Tidak heran ini dianggap sebagai item superior yang biasanya disediakan untuk elit yang didewakan. Efeknya 10 kali lebih kuat dari yang aku gunakan sebelumnya. Hansen menyeringai lebar saat melihat lukanya sembuh dengan sangat cepat. Lukanya membutuhkan waktu setengah hari untuk sembuh sebelumnya, tapi sekarang hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Tapi Apollo Set belum pulih, jadi Hansen harus terus menunggu. Tanpa Apollo Set, tubuhnya tidak akan bertahan lama. Hansen tidak menyia-nyiakan 1 detik pun waktu luangnya. Dia berlatih tubuh nyata dan pengembaraan Tuhan sebentar. Kedua seni geno itu sangat bermanfaat baginya untuk berlatih. Mereka bisa digunakan kapan saja. Ketika Apollo Set akhirnya pulih, Hansen memutuskan sudah waktunya untuk memasuki penjara Demon Hall lagi. Tapi yang mengejutkan Hansen, Iblis Darah Merah sedang duduk di tangga menatapnya ketika dia masuk. Itu tidak menyerangnya begitu melihatnya. Apa ini? Hansen bertanya-tanya. Rasanya aneh bahwa pada hari acak ini, temperamen Iblis Darah Merah meningkat pesat. Sementara Hansen bertanya-tanya apa yang dilakukannya, tubuh Iblis Darah Merah menyala dengan cahaya berdarah. Sayap serangga terbuka, tanduk aneh di kepalanya bersinar dengan warna merah tua yang tampak seperti matahari. Sialan, apa yang terjadi dengan orang ini? Kenapa tiba-tiba meledak dengan kekuatan menakutkan seperti ini? Hansen sangat bingung. Dia telah melawan Demon Darah Merah untuk waktu yang sangat lama sekarang, tapi dia belum pernah melihatnya begitu marah. Dan itu tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang menakutkan.
Sebelum Hansen sempat mempertimbangkan situasinya, dia melihat mata merah jahat iblis darah merah menyala seperti bola lampu dan berbalik untuk menatapnya. Hansen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya ingin teleportasi dari penjara Demon Hall. Hansen tidak bisa melawan Demon darah merah pada level kekuatan normalnya, tapi sekarang, itu adalah versi yang mengamuk dari dirinya sendiri. Untuk semua yang dia tahu, benda ini bisa menghancurkan tubuhnya dalam satu pukulan dan melumpuhkannya, membuatnya tidak punya kesempatan untuk berteleportasi. Tapi saat Hansen membuka ruang untuk pergi, dia melihat semua tanda di penjara Demon Hall menyala dalam satu kilatan cemerlang. Seluruh penjara Demon Hall ditutupi cahaya suci. Pang! Hansen terpental keluar ruang dan hampir menyentuh tanah. Dia turun menjadi gulungan yang bagus, begitulah cara dia mempertahankan keseimbangannya. Apa ini? Mengapa batasan penjara Demon Hall berkobar dan menyegel seluruh struktur dengan aku di dalam? Wajah Hansen berubah. Dia melihat sekeliling dengan panik, dan dia menemukan bahwa berkas cahaya bergelombang menutupi setiap permukaan aula. Seluruh bangunan itu tertutup rapat, dan tidak ada jalan keluar sekarang. Hansen menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang menakutkan dan berbahaya. Penjara Demon Hall disegel, dan dia tidak bisa menggunakan God's Wonder untuk pergi. Dia terjebak di dalam bersama binatang itu. Selanjutnya, iblis darah merah menjadi jauh lebih berbahaya dari biasanya. Ketika Hansen telah melawan iblis darah merah sebelumnya, dia hanya bisa bertahan beberapa menit. Tapi sekarang, Demon darah merah berada dalam mode menakutkan. Memikirkan hal ini, Hansen mengalihkan perhatiannya kembali ke Demon darah merah. Mata iblis darah merah memancarkan cahaya merah. Itu tampak seperti senter kecil, sinarnya mendarat di Hansen. Apa ini? Kupikir kita berteman. Aku hanya istirahat di sini, kamu pergi dan melakukan barang-barangmu. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Hansen memaksakan senyum pada Demon darah merah saat dia berbicara. Iblis darah merah benar-benar tersenyum kembali pada Hansen. Tapi senyuman itu membuat punggungnya merinding. Gigi bergerigi seperti pisau cukur yang melapisi rahangnya sangat mengancam untuk dilihat. Itu seperti iblis yang bisa menghancurkan dan melahap apapun. Detik berikutnya, Demon darah merah mengeluarkan pekikan aneh. Tubuhnya seperti bayangan merah, dan langsung menuju ke arah Hansen. Penglihatan Hansen juga tidak bisa membaca gerakannya. Dia melihat kilatan bayangan merah, tetapi iblis darah merah tetap di tempatnya. Kemudian, Demon darah merah lain muncul di depannya. Cakar tajamnya sudah menembus dadanya. Bab 2695 terjebak di dalam penjara Demon Hall. Pang! Cakar Red Blood Demon merobek tubuh Hansen, dan meledak seperti balon air. Detik berikutnya, air yang terpisah mulai berkumpul kembali. Itu mereformasi wajah Hansen, tetapi sebelum air selesai menyusun kembali tubuh Hansen, makhluk itu menyebarkan cakarnya lagi. Sekali lagi, itu berayun ke Hansen. Rantai zat merah yang menyertai serangan itu meletus seperti gunung berapi. Hansen kaget. Dia telah menggunakan tubuh Raja Air asli untuk menghindari serangan pertama itu, tapi saat ini, tubuhnya masih belum bersatu. Jika dia dipukul lagi, semua selnya yang telah berubah menjadi air tidak akan ada apa-apanya. Bahkan tubuh Raja Air asli tidak akan membangkitkannya untuk kedua kalinya. Hansen tidak bisa lagi ragu. Sesaat, tubuhnya bersinar putih bersih saat dia memasuki mode roh dewa supernya. Rantai zat merah yang tampak seperti vulkanik menembusnya, melewati bayangannya tanpa membahayakan. Tapi saat Hansen mulai menggunakan tubuh roh dewa supernya, beberapa kekuatan aneh menjatuhkannya kembali. Dia kembali ke dirinya yang biasa dalam waktu singkat. Perut Hansen merosot. Dengan Wanner masih di dalam Destiny's Tower, mode roh dewa supernya telah diturunkan secara drastis. Sekali lagi, itu telah dibatalkan sebelum dia bisa menggunakannya untuk menyelesaikan pertarungan. Red Blood Demon tidak memberi Hansen waktu untuk berpikir. Tubuhnya menjadi bayangan merah yang langsung menuju padanya lagi. Itu seperti iblis sungguhan, dan itu bergerak ke arahnya terlalu cepat untuk diikuti oleh matanya. Hansen berteleportasi, bagaimanapun juga. Karena dia tidak mencoba melarikan diri dari penjara Demon Hall, dia tidak memicu pembatasan gedung. Tetapi pada saat Hansen telah berteleportasi, senyum jahat telah melintasi wajah aneh Red Blood Demon. Sekali lagi, itu muncul tepat di depan Hansen. 5 jari cakar merah terulur ke depan untuk mencabik-cabik hatinya. Mata Hansen memerah. Warna merah itu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kemudian dia menghilang begitu saja. Dia langsung menuju mata Red Blood Demon. Hansen telah didorong cukup jauh sehingga dia tidak punya pilihan selain menggunakan jiwa binatang Evil God Blood Eye. Dengan keterampilan mata, dia memasuki mata Red Blood Demon. Melakukan ini memungkinkan Exquisite dan Likir untuk mengungkap rahasia jiwa binatang buas, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa membiarkan Red Blood Demon membunuhnya hanya untuk menjaga rahasianya. Di mata Red Blood Demon, lingkungan Hansen berwarna merah murni. Itu benar-benar berbeda dari mata yang dimasuki Hansen sebelumnya. Hansen merasa sedikit lega, untuk sesaat.
Saat dia mengira dia telah lolos dari semua bahaya, dia melihat kemerahan di sekitarnya mulai mendidih. Kekuatan bangkit di sekelilingnya seperti api darah yang menakutkan. Kekuatan itu membawa kehadiran yang menakutkan, dan itu mengubah seluruh dunia mata menjadi lautan merah yang menyala-nyala. Hansen bisa merasakan kekuatan di dalam api berdarah. Dia tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Dia berteleportasi keluar dari mata Red Blood Demon. Orang ini terlalu berat bagiku untuk dihadapi. Begitu Hansen berteleportasi, Red Blood Demon datang untuknya dengan rantai zat merah mengikat sekitar. Itu mencapai Hansen dalam sekejap. Mata ungu Hansen mulai berputar saat dia menggunakan jiwa binatang mata ungu kupu-kupu untuk melacak pergerakan Red Blood Demon. Dia menggunakan kekuatan dari semua jiwa binatang yang dia miliki, tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan jiwa binatang daerah Move Mountain Area dan bahkan area Dongsuan miliknya sendiri. Dia menggunakan Jade Skin, Blood Pulse Sutra, dan banyak lagi. Dia menggunakan semua yang dia bisa untuk mengusir monster itu. Dia mendorong semua kekuatannya secara maksimal. Selain jubah jiwa Raja Merak yang tidak bisa dipakai bersama-sama dengan Apollo Set, Hansen menggunakan semua jiwa binatang yang dia miliki. Meski begitu, kekuatan dan kecepatan Hansen tidak dapat menutup celah antara dia dan Red Blood Demon. Dia menggunakan formasi dan kekuatan penilaiannya secara maksimal, dan dia nyaris tidak menghindari serangan berikutnya. Kaca. Ketika Red Blood Demon menyerang untuk ketiga kalinya, sudah terlambat bagi Hansen untuk menghindar. Rantai zat merah menyentuh tepat di rusuknya. Iga tulang rusuknya langsung patah, dan dagingnya robek. Aku harus berjuang untuk hidupku lagi. Pikiran Hansen masih tenang pada saat itu. Berpikir terlalu banyak tentang hal-hal tidak akan membantunya sekarang. Dia harus tenang. Dia menggunakan potensi penuh dari setiap kekuatan yang dia bisa untuk melawan binatang itu. Dia harus mengulur waktu sebanyak mungkin, semampu yang bisa dia simpan. Penjara Demon Hall memiliki semacam protokol isolasi. Very High pasti tahu tentang ini. Aku harus terus maju sampai Very High datang. Kemudian aku bisa diselamatkan. Hansen mencoba menghibur dirinya sendiri. Tapi Hansen telah melupakan satu hal. Outer Sky terlalu besar, dan Very High tidak banyak. Penjara Demon Hall berada jauh dari tempat tinggal sebagian besar Very High. Itu diantah-berantah, dan biasanya tidak ada alasan bagi siapapun untuk berkunjung. Jika Very High memperhatikan ada sesuatu yang salah, mereka masih membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke sana. Bahkan mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari itu. Hansen tidak tahu apakah dia bisa bertahan selama itu. Pada saat ini, Liu Zhen dan Li Suecheng telah memusatkan perhatian mereka pada penjara Demon Hall. Ketika mereka melihat pintu penjara Demon Hall menekan cahaya binatang iblis merah, mereka tahu bahwa rencana mereka telah berhasil. Red Blood Demon sudah menjadi gila karena marah dan memicu sifat pertahanan penjaranya. Mereka telah menjebak Hansen di dalam dengan Red Blood Demon yang marah. Orang yang bertanggung jawab atas penjara Demon Hall tidak akan bisa sampai di sini setidaknya selama setengah jam. Dan setengah jam dari sekarang, kurasa tidak akan ada yang tersisa dari Hansen untuk diselamatkan, kata Liu Zhen sambil tertawa dingin. Li Suecheng memandang Liu Zhen dan bertanya, apakah gudang itu baik-baik saja? Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Cairan geno penyembuh yang selalu digunakan Hansen semuanya hilang. Gudang hanya memiliki sisa cairan geno penyembuh superior yang direkomendasikan. Tidak ada yang akan tahu bahwa cairan geno dapat memicu kekuatan Red Blood Demon. Bahkan jika mereka tahu itu adalah cairan geno sumsum darah yang memicu kemarahan Red Blood Demon, mereka tidak bisa menyalahkanku. Itu hanya akan menjadi peristiwa yang tidak menguntungkan, yang disebabkan oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Petik 2. Itu bagus, kata Li Suecheng lega. Dia tersenyum dan melanjutkan dengan berkata, Exquisite baru saja memberinya beberapa cairan geno juga. Dia tidak akan berada di sini selama 2 hari, setidaknya. Dia akan mati kali ini. Dia sangat jenius. Sayang dia harus mati. Tapi tidak ada yang memintanya menjadi musuh kita. Petik 2. Exquisite dan Likir sedang berlatih Under the Sky, mencoba menggunakan pengalaman Hansen untuk keuntungan mereka. Tiba-tiba, kedua ponsel mereka berdering pada saat bersamaan. Mereka melihat nomor itu, dan itu mengejutkan mereka. Mengapa Departemen Inspeksi menelepon kita? Likir bertanya dengan bingung. Dia dengan cepat menjawab teleponnya. Tidak butuh waktu lama bagi wajah Likir dan Exquisite untuk berubah. Likir berteriak, apa? Pembatasan penjara Demon Hall telah dipicu. Petik 2. Karena kekuatan pembatasan penjara Demon Hall telah diaktifkan, mereka juga tidak memiliki cara untuk mempelajari apa yang terjadi di dalam. Semua kekuatan scrying mereka telah terputus karena pertahanan aula. Jadi, saat ini, bahkan Departemen Inspeksi tidak tahu apa yang terjadi di dalam aula. Mereka sudah mengirim agen. Ketika mereka menemukan siapa yang bertanggung jawab atas tantangan Hansen ke Red Blood Demon, mereka menghubungi Exquisite dan Likir. Mereka bertanya apakah kedua wanita itu tahu apakah Hansen ada di dalam, karena pembatasan telah dipicu 10 menit sebelumnya.
Sudah berakhir, Exquisite dan Likir merasa kedinginan. Hanya Hansen yang memiliki izin untuk berburu di dalam aula itu, jadi dia satu-satunya orang di dalam. Jika Red Blood Demon telah memicu pertahanan, Hansen mungkin alasannya melakukannya. Setelah mereka berdua berbicara dengan Departemen Inspeksi, mereka menggunakan God's Wonder untuk pergi ke penjara Demon Hall. Mereka berdoa agar Hansen tidak ada di dalam. Tapi semakin dekat mereka ke penjara Demon Hall, semakin dingin perasaan mereka. Itu karena mereka tidak bisa merasakan hubungan mereka dengan Hansen. Ada sesuatu yang menghalangi kemampuan mereka untuk merasakan apa yang dia rasakan. Tidak banyak kekuatan yang bisa memutuskan hubungan mereka dengan Hansen. Kekuatan yang mengikat Dewa Xenogenik sejati di dalam penjara Demon Hall adalah satu-satunya hal yang bisa. Ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa Hansen terjebak di dalam penjara Demon Hall. Dia bahkan mungkin sudah mati. Bab 2696 membalikkan garis darah setiap detik di dalam penjara Demon Hall adalah pertarungan putus asa saat Hansen berusaha untuk bertahan hidup. Sejauh ini, dia hanya berada di dalam aula selama 1 menit, dan tubuhnya sudah mengalami 7 atau 8 luka. Luka-luka itu begitu dalam sehingga tulang terlihat di dalamnya. Sial, ini bukan jalannya. Hansen merasa tidak enak. Kekuatannya tidak sebanding dengan monster itu, dan keterampilan yang dia miliki kehilangan keefektifannya. Aku harus mencobanya. Saat Hansen berteleportasi, dia menggunakan penangguhan hukuman saat itu untuk mengeluarkan peralatan. Itu adalah botol yang aneh. Pegangannya adalah ekor dari 2 sirene. Itu adalah benda suci botol sirene dari sirene di Extreme King. Hansen mengetuk sisi kiri botol siren, tetapi sebelum dia bisa mengambil langkah berikutnya, iblis darah merah ada di depannya. Cakar tajamnya seperti pisau, dan Hansen tidak dapat menghindarinya. Dia segera memanggil Shield of the Medusas Gaze untuk memblokir serangan menakutkan dari Red Blood Demon. Meskipun Hansen tidak bisa menggunakan kekuatan perisai untuk menyerang, ia masih memiliki pertahanan yang luar biasa. Cakar iblis darah merah jatuh di perisai tetapi gagal memberikan kerusakan apapun padanya. Kekuatan menakutkan meledakkan Hansen dan perisainya. Pang! Tubuh Hansen terhempas ke dinding belakang aula. Seluruh tubuhnya terasa seolah-olah telah hancur. Hampir terlalu menyakitkan baginya untuk berdiri kembali. Hansen mengendalikan rasa sakitnya dan berteleportasi. Saat berikutnya, iblis darah merah berada tepat di tempat Hansen baru saja berada. Rantai zat merah menyerang ke dinding dan membuat mantranya berkedip. Botol sirene yang jatuh ke lantai bersinar dengan aneh. Itu menampilkan wajah perawan sirene. Siren Virgin, aku dalam masalah. Bantu aku menyingkirkan orang ini. Hansen dengan cepat meneriaki Siren Virgin ketika dia muncul. Hansen baru saja mengatakan itu ketika cakar iblis darah merah melintas ke arahnya lagi. Hansen mengepakkan sayap Apollo dan, melalui penilaian yang cermat, memutuskan untuk berbelok ke kiri. Dia berhasil menghindari serangan itu. Tapi tubuh iblis darah merah menyala lagi. Cakar itu tepat di depan Hansen sekali lagi. Hansen mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi rantai zat masih terhubung dengan bahunya. Pukulan itu membukanya cukup dalam untuk memperlihatkan tulang putih pucat di dalam dagingnya. Iblis darah merah. Siren Virgin berkata dengan kaget ketika dia melihat iblis darah merah. Senang sekali kau tahu bajingan ini. Ini hanya doppelganger. Itu hanya kelas primitif. Apakah kamu tahu bagaimana menghadapinya? Hansen segera bertanya saat dia berteleportasi lagi. Dengan senyum masam, perawan sirene berkata, jika tubuh asliku masih di sini, mungkin aku bisa melawannya. Tapi sekarang, aku masih belum punya tubuh. Tidak ada cara bagiku untuk membantumu. Meski hanya seorang doppelganger, Red Blood Demon merupakan doppelganger yang membawa pengalaman pertempuran dari jati dirinya. Ini tidak seperti dewa primitif biasa. Jadi, aku berharap kamu beruntung. Petik 2. Setelah itu, tubuh perawan sirene menyusut. Dia kembali ke botol sirene. Hansen tidak punya waktu untuk marah. Iblis darah merah sudah menyerang dia lagi. Dia tidak punya tempat untuk menghindar, jadi dia harus menggunakan Shield of the Medusas Gaze untuk memblokir serangan itu lagi. Meskipun perisai melindungi tubuh Hansen dari cakar makhluk itu tidak melakukan apapun untuk melunakkan dampak serangan itu. Itu membuat tubuh Hansen merasa seperti baru saja dipukul oleh palu besar. Hansen tidak dapat melawan iblis itu, dan dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Dia berada di jalan buntu. Aku tidak bisa terus seperti ini. Jika ini terus berlanjut, tubuh aku tidak akan bertahan lama. Bahkan jika aku menemukan kesempatan untuk membalas, aku tidak akan memiliki kekuatan yang tersisa untuk melakukannya. Aku rasa aku harus mencobanya. Hansen mengertakkan gigi. Sutra darah pulsa di dalam tubuhnya mulai melonjak seperti orang gila, tapi kali ini berbeda. Jalur darah pulsa sutra benar-benar terbalik. Seni Geno ini bukan lagi sutra darah pulsa. Itu adalah sutra kuning Suan yang diambil Hansen dari danau dunia bawah. Itu adalah seni Geno yang sama sekali berbeda dari sutra darah pulsa. Hansen putus asa. Dia harus mencoba setiap opsi yang dia miliki sebelum terlambat.
Jika teori Tuan White tentang Sutra Kuning Xuan benar, mungkin Sutra Kuning Xuan adalah hal terakhir yang bisa menyelamatkan nyawa Hansen. Jika orang lain mencoba mempraktikkan Sutra Kuning Xuan, itu akan sangat sulit. Tetapi untuk melemparkannya, Hansen hanya perlu membalik Sutra Darah Pulsa. Dia bahkan tidak perlu berlatih dengannya. Tapi ini adalah pertama kalinya Hansen mengeluarkan Sutra Kuning Xuan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia menggunakannya. Kekuatan Darah Pulsa Sutra ditembakkan secara terbalik melalui tubuh Hansen. Itu membuatnya merasa seluruh tubuhnya tertutup listrik statis. Itu membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya tidak dipenuhi darah, melainkan dengan listrik. Rasa sakit kesemutan hampir membuat Hansen, seorang pria dengan kemauan yang kuat, berteriak keras. Sutra Darah Pulsa biasanya mengeluarkan aura merah. Namun sebaliknya, warna itu menggelap menjadi merah yang hampir hitam. Itu seperti darah tua yang mengering. Iblis darah merah tidak terganggu oleh perubahan ini. Matanya masih tampak seperti pembunuh, dan dia mengayunkan cakarnya ke Hansen lagi. Akan terlalu sulit bagi Hansen untuk menghindar. Tubuhnya sangat kesakitan sehingga rasanya seperti akan terkoyak. Tidak mungkin dia bisa menghindari serangan berikutnya. Hansen mengertakkan gigi untuk menahan rasa sakit dan mengangkat perisainya untuk melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia meninju ke arah Demon Darah Merah. Iblis Darah Merah mengabaikan tinju Hansen saat cakar turun ke permukaan perisai. Hansen mencengkeram perisai itu dengan putus asa. Dia mengerang kesakitan. Sutra Darah Pulsa yang terbalik melepaskan kekuatannya, dan rasanya seolah-olah tubuhnya sedang terkoyak. Rasa sakit yang dia rasakan terlalu sulit untuk dijelaskan. Pang! Pukulan iblis darah merah jatuh di perisai. Tubuh Hansen terbang dengan perisai, tetapi Sutra Kuning Xuan yang dia lempar juga mengenai iblis darah merah. Hansen memukul segel lagi, dan dia sekali lagi batuk darah. Tetapi dia menyadari bahwa lukanya tidak separah sebelumnya. Kemudian, dia terkejut. Hansen menyadari bahwa Sutra Darah Pulsa telah menjadi setengah dewa. Itu akhirnya menyelesaikan langkah kunci dalam kenaikannya, menggabungkan 9 tingkatan untuk kembali ke 1. Dia dengan cepat melihat Demon Darah Merah. Dia ingin tahu apakah Sutra Kuning Xuan berhasil atau tidak. Hasilnya mengecewakan. Iblis Darah Merah tidak terlihat seperti terluka. Itu terlihat sama seperti biasanya. Kehadirannya sangat menakutkan. Sebelum Hansen benar-benar bisa melihatnya, Demon Darah Merah sudah berkomitmen untuk serangan lain. Oh tidak, ini adalah akhir baris untuk Hansen yang agung. Sutra Kuning Xuan tidak berhasil, pikir Hansen sedih. Jika Sutra Kuning Xuan tidak berhasil, dia harus menggunakan perisai pandangan Medusa lagi. Tapi dengan tubuhnya yang sudah terluka, menggunakan perisai mungkin akan membuatnya kering lagi. Kali ini dia bisa mati, dan risikonya terlalu besar. Jadi, terlepas dari situasinya yang mengerikan, Hansen ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan perisai. Tapi saat dia ragu-ragu, sesuatu yang tidak bisa dipercaya terjadi. Hansen bisa merasakan kekuatan dan kecepatan iblis darah merah berkurang. 2697 mengalahkan dewa. Hansen menggunakan trik teleportasi untuk menghindari serangan Red Blood Demon berikutnya. Kecepatan reaksi makhluk itu jelas jauh lebih lambat dari sebelumnya. Kecepatannya yang berkurang memberi Hansen kesempatan untuk meluncur keluar dari jangkauan. Meskipun Hansen sebagian besar masih dikalahkan oleh Red Blood Demon, dia menemukan bahwa kemampuan prediktifnya yang kuat, ketika digunakan bersama dengan God's Wonder, memungkinkannya untuk mulai melindungi dirinya dari serangan makhluk itu. Apakah Sutra Kuning Xuan mulai bekerja? Tapi efek ini jauh lebih lemah dari yang aku kira. Itu hanya membuat Red Blood Demon sedikit lebih lambat. Meskipun pikirannya negatif, Hansen cukup senang dengan hasil ini. Meskipun musuhnya hanya sedikit lebih lemah, itu sudah cukup baginya untuk terus maju. Dia tidak akan dibunuh oleh Red Blood Demon, dan itu berarti dia bisa menunggu Very High untuk menyelamatkannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa kekuatan Red Blood Demon terus berkurang. Rantai zat merahnya menjadi lebih tipis, dan banyak di antaranya mulai berjumbai dan putus. Apa yang sedang terjadi? Hansen berpikir dengan bingung. Jika ini adalah kekuatan Sutra Kuning Xuan, maka itu benar-benar menakutkan. Itu bahkan melemahkan rantai substansi Red Blood Demon, yang merupakan inti dari kekuatan dewa. Kilauan armor Red Blood Demon mulai redup, dan tubuhnya tampak berubah. Makhluk itu mulai berkembang. Rasanya seperti melihat binaragawan yang perlahan berubah menjadi pria gemuk. Tubuhnya menjadi lebih besar, tetapi kekuatan dan kecepatannya menurun. Pertarungan Hansen menjadi lebih mudah dan lebih mudah. Dia belum cukup mampu mengalahkan Red Blood Demon, tapi dia pasti bisa melindungi dirinya sendiri. Dia tidak perlu berteleportasi lagi, paling tidak. Sementara Hansen bersenang-senang dengan keberuntungannya yang tiba-tiba, dia melihat rantai zat merah darah Red Blood Demon meledak seperti kembang api. Cliff Force meninggalkan musuh Hansen seperti udara dari balon yang bocor. Ini tidak bisa menjadi dewa yang jatuh menjadi setengah dewa, bukan? Hansen tidak bisa mempercayai matanya.
Tapi menilai dari apa yang bisa dia lihat, sepertinya itulah yang terjadi. Tidak ada penjelasan lain yang masuk akal. Seluruh kehadiran Red Blood Demon lebih seperti kelas raja sekarang, dan kekuatannya tidak cukup untuk menghasilkan rantai zat. Itu sama sekali tidak terlihat seperti dewa. Pang! Hansen masih memegang Shield of the Medusas Gaze, dan dengan itu, dia memblokir serangan berikutnya dari Red Blood Demon. Kekuatan mereka terikat, dan Hansen tidak dibuang seperti sebelumnya. Oh sial, Sutra Kuning Xuan sangat ganas. Itu benar-benar membawa Red Blood Demon turun dari kelas dewa ke kelas raja. Itu sangat menakutkan. Hansen sangat senang. Meskipun Tuan White telah meramalkan bahwa seni Geno akan sangat kuat, Hansen tidak mengharapkan efek Sutra Kuning Xuan menjadi sekuat itu. Itu telah membalikkan denyut darah makhluk yang didewakan, mengirimkannya kembali ke kelas raja. Wajah Red Blood Demon tertutup rasa tidak percaya. Itu tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Sekarang kita berdua raja, kesenangan bisa dimulai. Mata Hansen mulai bersinar. Dia telah ditekan oleh Red Blood Demon begitu lama, dan dia hampir terbunuh. Sekarang saatnya untuk melepaskan semua amarah terpendam yang telah dia bangun selama penganiayaan. Mati, Hansen bergemuruh. Dia menerkam seperti harimau menuju Red Blood Demon. Pengalaman dan kemauan pertempuran Red Blood Demon masih ada, tapi kekuatannya telah dikurangi menjadi setengah dewa. Hansen menggunakan Apollo Set dan jiwa binatang buasnya, dan dia membawa kekuatan dewa ke dalam pertempuran dengannya. Sekarang, keuntungannya telah beralih. Meskipun pikiran dan keterampilan Red Blood Demon kuat, kekuatan absolut Hansen masih cukup untuk membalikkan keadaan untuk menguntungkannya. Dan pengalaman pertempuran Hansen juga tidak akan lemah. Dan setelah semua waktu yang dia habiskan untuk melawan Red Blood Demon, pengalamannya telah berkembang. Pengetahuannya tentang cara Red Blood Demon berperilaku mungkin melebihi apa yang diketahui oleh Very High. Sebelumnya, Hansen tidak memiliki kekuatan untuk melawan Red Blood Demon. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Kekuatan Hansen memiliki keunggulan absolut, dan dia menekan keunggulan itu dengan keras, sama sekali menekan makhluk itu. Six Core Snake Bow miliknya terus menembakkan panah. Semua panah menembus tubuh Red Blood Demon, membuatnya semakin lemah. Hansen tidak tahu berapa lama kekuatan Sutra Kuning Xuan akan bertahan, tapi dia tidak akan menunggu untuk mengetahuinya. Dia memfokuskan semua kekuatannya untuk membunuh Red Blood Demon dengan cepat. Pertarungan awal mereka hanya berlangsung beberapa menit, dan yang ini tidak akan berlangsung lebih lama. Dalam 3 menit, Red Blood Demon telah tertusuk belasan kali, dan bahkan lebih banyak tanda tersisa di cangkangnya. Itu berdarah di mana-mana. Sutra Kuning Xuan tidak hanya melemahkan musuh. Itu membuat denyut darah mereka berbalik. Tubuh mereka akan berubah. Red Blood Demon sangat jauh dari dewa primitif yang pernah ada. Kaca. Tali busur Hansen mulai memotong. Ketika dia setengah jalan memotong kepala Red Blood Demon, makhluk itu menjerit saat meronta-ronta di tanah. Saat dia melanjutkan pekerjaannya, Hansen melihat cahaya merah Red Blood Demon berkedip. Itu mulai menyatukan rantai zat lagi. Oh tidak, kekuatan Sutra Kuning Xuan memudar. Hansen kaget. Dia tidak berani menunda pertarungan ini. Dia menghasilkan tenaga dan langsung menuju ke Red Blood Demon. Dia ingin membunuhnya sepenuhnya sebelum memiliki kesempatan untuk pulih. Untungnya, Hansen sudah melukai Red Blood Demon dengan parah. Sekarang, makhluk itu terengah-engah beberapa nafas terakhirnya. Exquisite dan Likir berusaha sekuat tenaga untuk sampai ke penjara Demon Hall. Sesampainya di sana, orang-orang dari Departemen Inspeksi sudah ada di sana. Mereka mencoba untuk menutup batasan yang membuat penjara Demon Hall terkunci. Apa yang terjadi di sana? Apa Hansen masih di dalam? Exquisite bertanya terburu-buru. Aku tidak tahu. Ketika batasan penjara Demon Hall diaktifkan, mereka memutuskan semua koneksi keluar. Kita harus menunggu sampai kami menonaktifkan keamanan tambahan sebelum kita dapat melihat apa yang terjadi di dalam, jawab seorang anggota Departemen Inspeksi. Lalu tunggu apa lagi? Tekan tombolnya dan matikan, kata Likir. Tetapi pekerja itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kita belum bisa menghentikannya dulu. Kita harus menunggu sampai Open Sky Elder tiba di sini. Petik 2. Mengapa? Exquisite dan Likir bertanya pada saat bersamaan. Sistem keamanan penjara Demon Hall aktif. Itu berarti Red Blood Demon di dalam sudah mengamuk. Kekuatannya adalah kelas primitif, tapi meski begitu, kekuatan kita tidak akan cukup untuk menjinakkan dan mengalahkannya. Kita harus menunggu Open Sky Elder tiba di sini sebelum kita mengangkat keamanan, pria Very High itu menjelaskan. Kami tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu sekarang. Tekan tombolnya, Hansen masih di sana. Menyelamatkan dia lebih penting, kata Likir. Very High menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Hansen ada di sana, sudah lebih dari setengah jam. Dia akan dibunuh oleh Red Blood Demon beberapa kali sekarang. Tidak ada gunanya kita membukanya sekarang. Kita harus menunggu Open Sky Elder sampai di sini. Petik 2. Exquisite tidak merespon. Dia berteleportasi melewati pria itu. Dia akan menekan tombol untuk membuka gedung.
Kedua pria Very High itu ternganga karena terkejut. Mereka bergerak untuk menghentikannya, tetapi sebuah suara menghentikan mereka. Biarkan dia membukanya, kata Open Sky Elder saat dia berteleportasi di samping mereka. Ketika dia menerima berita itu, dia datang secepat mungkin, tetapi itu sudah setengah jam, dan oleh karena itu, sepertinya sudah terlambat. Bab 2698 Jiwa Binatang Iblis. Liu Zhen dan Li Suecheng menyaksikan semua ini terungkap dari jauh. Wajah mereka berseri-seri karena gembira. Setengah jam telah berlalu. Tidak peduli betapa beruntungnya Han Sen, dia akan dimakan oleh Red Blood Demon pada saat ini. Mengangkat keamanan sekarang tidak ada gunanya, kata Li Suecheng sambil terkekeh. Aku harap Exquisite tidak terlalu kesal. Aku harus memikirkan cara untuk menghiburnya, ini pasti akan menjadi jendela kesempatan terbuka bagiku untuk masuk dan menggunakan pesona licikku, kata Liu Zhen, menyeringai lebar. Kalau begitu, kuharap kamu memenangkan gadis itu di akhir kisah ini. Li Suecheng sangat senang. Rasanya seperti dia telah menunggu lama untuk mengeluarkan Han Sen. Ini adalah salep untuk rangkaian panjang hari buruk yang dia derita baru-baru ini. Exquisite, biarkan mereka melakukannya. Kamu tidak tahu bagaimana cara mencabut batasan, dan kamu membuang-buang waktu, kata Open Sky Elder kepada Exquisite, menatapnya saat dia mengulurkan tangan untuk menekan tombol. Ketika Exquisite mendengarnya, dia mundur dan dengan cepat berseru, cepat dan angkat keamanan yang menahannya. Saat ini, Exquisite merasa mati rasa dan mual di dalam. Bahkan jika Han Sen meninggal, dia dan Li Qir dapat menemukan ulat sutra lain. Tidak harus Han Sen, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak ingin terhibur memikirkan menemukan orang lain. Hanya gagasan itu yang membuatnya merasa sedih. Aku tidak akan pernah menemukan ulat sutra seperti Han Sen lagi. Itulah mengapa aku merasa seperti ini. Itu pasti alasannya, itu harus. Exquisite telah menyadari bahwa emosinya tidak terlalu rasional, jadi dia berusaha keras untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu benar. Kedua orang dari Departemen Inspeksi melangkah maju dan menekan tombol. Open Sky Elder menghela nafas dan berkata, Han Sen benar-benar jenius yang langka. Sungguh memalukan mengetahui dia telah meninggal dalam tragedi seperti ini. Petik 2. Open Sky Elder cukup akrab dengan penjara Demon Hall dan binatang yang dikandungnya, dan dia tahu bahwa dikunci di dalam akan menjadi hukuman mati bagi Han Sen. Tidak peduli seberapa kuat Han Sen, dia setengah dewa, dan itulah faktanya. Hanya dengan bergantung pada kekuatan harta, dia bisa melawan makhluk dewa. Dan itu hanya dengan selisih kecil. Melawan dewa biasa, Han Sen mungkin memiliki kesempatan. Tapi Red Blood Demon jauh dari biasa. Dan ketika itu dalam mode amarahnya, bahkan dewa tipkat larva mungkin tidak bisa membunuhnya. Kacaca. Pembatasan yang mengikat penjara Demon Hall telah dinonaktifkan. Tidak mau menunggu lebih lama, Exquisite bergegas masuk. Dia mendorong pintu ke penjara Demon Hall. Open Sky Elder mengikuti dengan tergesa-gesa, jika Red Demon Blood mencoba untuk bergegas melalui pintu yang terbuka dan membahayakan yang lain. Tapi saat Exquisite membuka pintu, mulut semua orang ternganga melihat pemandangan di depan mereka. Han Sen berdiri di tengah ruangan, satu kaki disangga di atas tubuh Red Demon Blood. Dia memegang busur besar dan menggunakan senjatanya yang kencang seperti mata gergaji. Tali itu meluncur melalui sisa daging di leher Red Blood Demon. Dan mereka menyaksikan dengan kagum saat kepala Red Blood Demon jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk basah. Exquisite dan yang lainnya berdiri diam. Mereka begitu terperangah sehingga mereka hampir tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Han Sen, dia membunuh Red Blood Demon yang mengamuk, Exquisite dan Li Qir sama terkejutnya dengan kebahagiaan mereka. Open Sky Elder dan dua orang dari Departemen Inspeksi melihat ke tempat kejadian dengan tidak percaya. Mereka memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang seberapa kuat Red Blood Demon itu. Han Sen hanya setengah dewa, dan dia berhasil memenggalnya sepenuhnya. Bahkan jika Han Sen mendapat bantuan dari Apollo Set-nya, ini adalah prestasi yang luar biasa. Liu Zhen dan Li Suecheng, yang menyaksikan semua ini dari jauh, sama tercengangnya. Mata mereka membelalak, dan Li Suecheng berteriak keras, tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bagaimana Han Sen bisa membunuh Red Blood Demon? Ini tidak mungkin. Petik 2. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Red Blood Demon yang mengamuk telah dijatuhkan oleh setengah dewa yang sangat kecil. Itu jauh melampaui harapan terliar siapapun. Ketika Han Sen telah memotong kepala Red Blood Demon, dia mendengar dering suara yang akrab di dalam kepalanya. Xenogenik Dewa Mutan terbunuh, Red Blood Demon. Ditemukan gen Xenogenik, mendapatkan jiwa binatang Red Blood Demon. Petik 2. Han Sen tidak berani membiarkan pikirannya memikirkan akuisisi barunya. Dia melemparkan jiwa binatang itu ke laut jiwa tanpa memikirkannya. Dia harus mengendalikan pikirannya dengan sangat hati-hati agar Exquisite dan Li Qir tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Apakah kamu baik-baik saja? Exquisite bertanya, bergegas ke Han Sen. Meskipun dia bisa melihat bahwa Han Sen baik-baik saja, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya.
Ini bukan apa-apa. Hanya beberapa luka dan goresan, jawab Hansen, menunjuk pada dirinya sendiri. Senang sekali kamu baik-baik saja. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Mengapa Red Blood Demon mengamuk? Likir bertanya setelah bergegas ke depan untuk menemuinya. Aku sebenarnya tidak tahu. Begitu aku masuk ke dalam, Red Blood Demon menjadi gila. Kekuatannya meledak ke level cabul tanpa peringatan, jawab Hansen. Tapi Hansen tidak menjelaskan bagaimana dia berhasil mengalahkan Red Blood Demon. Dia hanya mengatakan dia beruntung, dan dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk menang. Kemenangannya pada dasarnya bermuara pada keberuntungan. Keberuntungan, ya, Open Sky Elder memandang Hansen dengan penuh minat. Dia bukan tipe orang yang percaya pada keberuntungan. Red Blood Demon yang mengamuk bukanlah sesuatu yang bisa diatasi melalui keberuntungan yang bodoh, tapi Open Sky Elder tidak mendorong subjek lebih jauh. Dia hanya bertanya tentang Red Blood Demon yang mengamuk. Dia perlu mencari tahu mengapa Red Blood Demon menjadi liar. Setelah menjawab beberapa pertanyaan lagi, Hansen pergi dengan ekskuisite dan likir. Dia akhirnya menemukan waktu sendirian untuk memeriksa jiwa binatang Red Blood Demon. Jiwa binatang Red Blood Demon mutan, jiwa binatang iblis tidak lengkap. Alis Hansen terangkat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa binatang iblis sebelumnya. Juga, seperti jiwa binatang Raja Meraktiansia, jiwa binatang Red Blood Demon adalah jiwa binatang yang tidak lengkap. Dia tidak tahu kekuatan tambahan apa yang mungkin ditawarkan versi lengkap. Jadi, apa sebenarnya jiwa binatang iblis itu? Aku bertanya-tanya. Hansen berpikir saat dia memanggilnya. Detik berikutnya, Hansen merasa seolah ada kekuatan menakutkan yang membasuhnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan merah darah. Cahaya merah tua mulai keluar dari kulitnya. Banyak rantai zat meledak di seluruh selnya, mengubahnya saat mereka pergi. Segera, perubahan yang terlihat mulai terjadi di seluruh kulit Hansen. Di bawah pengaruh rantai cahaya dan zat, kulit Hansen mengeras seperti cangkang. Warna merah yang berasal darinya tampak seperti Red Blood Demon. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terbungkus di dalam cangkang pelindung itu. Semakin Hansen terlihat seperti Red Blood Demon, semakin banyak kehadirannya meningkat. Rantai zat merah berputar-putar dengan gelisah di sekelilingnya. Ini seperti jiwa binatang yang bisa berubah wujud, tapi ini sedikit berbeda. Transfusi jiwa binatang buas mengubah tubuhku agar terlihat seperti makhluk yang awalnya jiwa binatang itu. Namun, jiwa binatang iblis ini memperkuat tubuhku. Aku pada dasarnya adalah setengah manusia dan setengah iblis, Hansen bergumam pada dirinya sendiri, mencoba untuk memahami bagaimana tepatnya jiwa binatang itu bekerja. Dia sangat senang dengan hadiahnya. Meskipun penampilan Hansen berubah, jiwa binatang iblis tidak akan mengubahnya menjadi xenogenik. Dia akan memiliki kekuatan Red Blood Demon dan kekuatan manusianya sendiri. Dalam mode iblis, aku mungkin akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Red Blood Demon dengan andal. Jadi bahkan jika aku bertemu dengan Red Blood Demon lagi, aku tidak akan mengalami kesulitan seperti itu. Hansen mencoba menjelajahi luasnya kekuatan jiwa binatang itu. Kekuatan iblis yang dimilikinya lebih besar dari yang diharapkan Hansen. Dia semakin menyukainya. Tapi apa artinya bagian yang tidak lengkap? Apakah itu berarti jiwa binatang Raja Merak dan jiwa binatang Red Blood Demon masih bisa ditingkatkan? Jika demikian, bagaimana cara membuat mereka menjadi jiwa binatang yang lengkap? Hansen berpikir sendiri. Bab 2699 Ikan dalam botol insiden di penjara Demon Hall belum dijelaskan. Meskipun ada dugaan bahwa amukan iblis darah merah mungkin entah bagaimana terkait dengan cairan genos sumsum darah, Departemen Inspeksi tidak sampai pada kesimpulan akhir. Dan sebelum kejadian, tidak ada yang tahu bahwa cairan genos sumsum tulang dapat menghasilkan efek semacam ini. Gudang itu sering menawarkan jenis cairan geno ketika mereka kehabisan yang biasa, jadi semuanya tampak seperti kebetulan yang sangat besar. Seharusnya tidak ada yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Tapi menurut Hansen segalanya tidak mungkin sesederhana itu. Dia sangat yakin acara itu ada hubungannya dengan Liu Zhen dan Li Suecheng. Li Suecheng mengunjunginya tidak lama sebelum penguncian terjadi. Waktunya terlalu mencurigakan untuk menjadi kebetulan. Tapi tidak ada bukti yang mengaitkan kejadian itu dengan Li Suecheng, dan itu berarti Hansen tidak bisa berbuat apa-apa kepada pria itu. Sungguh memalukan bahwa doppelganger iblis darah merah akan membutuhkan 6 bulan lagi untuk beregenerasi. Kalau tidak, aku bisa pergi dan membunuhnya lagi. Mungkin itu akan membantuku mencari tahu apa itu jiwa binatang buas yang tidak lengkap, pikir Hansen dalam hati saat dia memancing di danau dunia bawah. Kemudian dia mendengar suara Baur berteriak padanya, menyela pikirannya. Ayah, aku memancing kepala dombanya lagi, teriak Bao saat dia menarik sutra dunia bawah. Hansen melihat ke arahnya dan melihat bahwa dia memang menarik kubus 4 domba ke arahnya. Setengahnya terlihat melalui awan danau. Hansen sudah terbiasa dengan ini terjadi. Bauer sering menangkap kubus 4 domba di ujung jalurnya, tapi dia tidak pernah bisa mengeluarkannya dari danau. Memang,
Setiap kali kubus empat domba berada di titik puncak ditarik keluar dari permukaan danau, sutra dunia bawah cenderung patah. Kubus empat domba akan tenggelam di bawah kabut putih lagi. Setelah memancingnya berkali-kali tanpa benar-benar bisa menangkapnya, Baoer mulai marah. Saat dia melihat kubus empat domba lagi, menunggu saat itu jatuh kembali ke danau, dia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Dengan tangannya yang bebas, dia memanggil labu kecilnya. Dia mengarahkan labu itu ke For Ship Cube yang tenggelam. Kemudian Bao mengetuk bagian atas labu, melepaskan kekuatan aneh. Itu seperti lasso yang tidak terlihat telah digantung di atas kubus empat domba. Itu menarik kubus empat domba ke arah labu kecil itu. Hansen memandang Baoer dengan kaget. Hal-hal di danau dunia bawah sangat spesial, dan secara umum, hanya benang yang terbuat dari sutra underworld yang bisa mempengaruhinya. Kekuatan lain tidak benar-benar melakukan apapun di danau dunia bawah. Hingga sebuah item meninggalkan Underworld Lake sepenuhnya, tidak ada jenis kekuatan yang bisa bekerja padanya. Hansen telah mencoba menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghapus kubus empat domba dari danau, tetapi itu tidak berhasil. Jika kekuatannya menyentuh permukaan danau dunia bawah, kabut akan mengganggu dan membuatnya menjadi nol. Tetapi kekuatan hisap labu kecil itu sepertinya tidak terpengaruh sama sekali oleh danau. Itu dengan mudah menarik kubus empat domba ke atas dan pergi. Sayangnya, Baoer tidak memiliki kekuatan mentah yang cukup, dan dia sepertinya berjuang untuk melepaskan patung itu dari awan. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tapi rasanya kubus empat domba menggunakan kekuatannya sendiri untuk menarik dirinya kembali ke dalam danau. Ia mencoba kembali ke kamuflase awan. Baoer mencengkeram labu kecilnya dengan erat, dan beban dari patung itu perlahan mulai menyeret tubuh kecilnya menuju danau dunia bawah. Detak jantung Hansen dipercepat, dan dia berteleportasi di sampingnya dan meraihnya. Hansen merasakan bahwa kekuatan asing telah menyelimuti tubuh Baoer, dan itu menarik mereka berdua ke arah danau. Kekuatan yang menakutkan, wajah Hansen sedikit memucat. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, jadi dia hanya memanggil jubah jiwa Raja Meraknya dan menggunakan semua kekuatannya untuk tetap diam. Kakinya menggali tanah di tepi danau. Itu tidak cukup, bahkan jiwa binatang yang kuat tidak bisa mencegah kekuatan jahat menariknya lebih dekat ke danau. Kaki Hansen perlahan merobek parit melalui tanah saat dia diseret ke arah danau. Hansen dan Baoer menggunakan semua kekuatan mereka, dan wajah Baoer memerah. Tapi dia tidak bisa melawan kekuatan itu tidak peduli seberapa keras dia mencobanya, dan dia hampir jatuh ke danau. Hansen hendak memberitahu Baoer untuk menyingkirkan labu kecil itu, tapi dia tiba-tiba merasakan kekuatan baru menempel padanya dari belakang. Kekuatan yang kuat meluncurkan mereka ke belakang, hampir merenggut kubus empat domba hingga bersih dari kabut. Hansen melihat ke belakang, dan dengan sangat terkejut, dia melihat bahwa itu adalah 16 babi kecil. Mereka semua berbaris satu file, dengan masing-masing babi menggigit ekor yang berikutnya. Babi kecil di depan menggigit jubah jiwa Hansen, menariknya kembali. Mantra misterius bersinar di dahi setiap babi kecil, dan kekuatan aneh menyebar di antara mereka. Hansen kaget. Tingkat kekuatan ini seharusnya jauh dari jangkauan makhluk sekelas raja. Bahkan setelah mengenakan jubah jiwa Raja Merak Tianxia, Hansen masih ditarik ke arah danau. Tapi 16 babi kecil bertahan dengan baik. Itu agak aneh. Hansen tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia dan Baoer telah mengerahkan semua kekuatan mereka untuk berusaha. Mungkin mereka hanya membutuhkan sedikit lebih banyak tenaga, dan itu kebetulan disediakan oleh 16 babi kecil. Makhluk kecil itu mungkin tidak sekuat itu. Kubus empat domba berada di ambang ditarik keluar dari danau, dan Hansen bisa melihat wajah domba perunggu di atas awan. Mereka hampir tampak ketakutan. Baik sekali, mari kita tarik kamu agar aku bisa melihat siapa kamu sebenarnya. Menyadari tarik-menarik mereka dengan kubus empat domba hampir berakhir, Hansen mulai bersemangat. Setiap kali mereka gagal melepaskan patung itu, kepala domba mengejeknya. Itu selalu mengecewakan Hansen. Saat For Ship Cube diangkat dari danau, Hansen merasakan ketegangan di tangannya mengendur. Tiba-tiba, Baoer dan babi kecil semuanya terbang mundur. Pang! For Ship Cube setinggi 3-4 meter terbang keluar dari awan. Itu mendarat di tanah, salah satu sudutnya menggali ke dalam tanah. Rumput dan tanah menyembur kemana-mana, menghujani Hansen dan Baoer. Ah, akhirnya aku mengeluarkanmu. Jadi, apa sebenarnya kamu? Hansen dengan riang berseru. Dia mengangkat dirinya dari tanah dan mendekati kubus empat domba. Baoer dan babi kecil juga datang untuk melihatnya. Hansen, Baoer, dan babi kecil mengelilingi kubus empat domba. Setelah berjalan-jalan, Hansen memastikan bahwa For Ship Cube adalah patung perunggu biasa. Dia tidak bisa merasakan kekuatan hidup atau kekuatan yang datang darinya. Sepertinya mati dan mati. Hansen memandang keempat kepala domba itu, tetapi wajah mereka semua terlihat sama. Mereka menurunkan alis dan mata setengah tertutup. Mereka tampak seperti biksu yang membeku. Mereka tampaknya tidak mengejek siapapun. Aneh. Aku bersumpah aku melihat ekspresi berbeda di wajah mereka.
Mengapa mereka tidak berubah sekarang? Hansen menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk melihat-lihat, tetapi dia tidak dapat melihat sesuatu yang aneh tentang patung itu. Kekuatan memutar balik kupu-kupu mata ungu juga tidak berfungsi. Apakah benda ini hidup atau mati? Hansen bertanya-tanya keras-keras, mencari dengan cermat beberapa tanda kekuatan dari patung itu. Meski kurang mendapat tanggapan, Hansen tidak percaya bahwa patung itu adalah benda perunggu biasa. Hansen mengulurkan tangannya untuk meninju sisi kubus 4 domba. Tindakan itu menghasilkan suara dong-dong. Patung itu sama sekali tidak terlihat rusak. Ketika Hansen melihat itu, dia menjadi yakin bahwa ini bukan perunggu biasa. Dengan kekuatannya, bahkan harta yang terbuat dari gen xenogenik kelas raja akan hancur jika dia menyerang mereka. Tapi Forsyth Cube benar-benar baik-baik saja. Artinya materinya istimewa. Bauer melompat ke kubus 4 domba untuk melihatnya lebih baik. Dia berkata dengan heran, "Ayah, ada 2 ikan." "Ikan?" Hansen bertanya. Dia terbang ke atas kubus 4 domba dan menundukkan kepalanya untuk mendapatkan pemandangan yang lebih baik dari atas kubus 4 domba. Itu penuh dengan air, dan ada 2 ikan mas di dalamnya. Mereka hitam dan putih. Bab 2700 Sipeles kepala mereka seperti milik seorang Buddha, dan ekor mereka menyebar seperti sayap kupu-kupu. Tubuh mereka benar-benar gemuk dan bulat. Selain warna hitam dan putihnya, mereka tampak seperti ikan mas kepala singa. Mereka berenang dengan tenang di dalam kubus 4 domba, tidak terganggu oleh eksodus kasar mereka dari danau dunia bawah. Bauer sedang jongkok di dekat kubus 4 domba. Dia meletakkan tangannya ke dalam air, ingin menyentuh ikan. Ikan itu hanya berada beberapa inci di bawah permukaan air. Dia memasukkan tangannya ke dalam air sampai ke bahunya, tapi tetap saja, dia tidak bisa menyentuh kedua ikan mas itu. Hansen mengerutkan kening. Dia mencabut pisau gigi hantunya dan menusuk ikan putih di bawah air. Ikan putih itu begitu dekat dengan permukaan air, tetapi ketika Hansen menusukkan pisaunya, bilahnya tenggelam sepenuhnya ke dalam air tanpa mendekati ikan mas putih. Kedua ikan di dalamnya sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka terus berenang perlahan. Hansen mengerutkan kening. Ghosted Knife menghasilkan udara pisau berbahaya yang terbang ke air sekali lagi. Sementara udara pisau Fang yang tampak seperti iblis mampu merobek kain ruang, tidak dapat menyentuh ikan mas putih. Ikan mas putih masih berenang perlahan. Itu bahkan tidak tampak terguncang oleh serangan Hansen, dan beberapa inci air di atasnya seperti panjang seluruh tata surya. Tidak peduli betapa menakutkannya udara pisau Hansen, ia tidak bisa menembus air untuk menyentuh ikan di dalamnya. Kubus 4 domba ini sangat aneh, pikir Hansen dalam hati. Dia mengulurkan tangan, meraih kubus dan menjatuhkannya ke samping. Air mulai mengalir keluar dari atas patung. Air menyembur seperti sungai yang membanjiri tepiannya. Air mengalir begitu cepat sehingga terlihat seperti akan membentuk danau lain, tetapi permukaan air di dalam kubus tidak terlihat seperti berkurang. Benda apa ini? Pikir Hansen, terganggu. Kubus 4 domba terlalu aneh. Bahkan dia tidak bisa melihat atau mengerti apa itu. Jika patung itu didewakan, masih aneh jika Hansen tidak bisa membaca kekuatan darinya. Dan jika itu hanya sebuah benda biasa, itu seharusnya tidak mampu menampung air lautan. Hansen melamun, jadi dia tidak segera menyadari bahwa Bauer telah naik ke atas salah satu kepala domba perunggu. Dia menggunakan kakinya untuk menginjaknya. Jelas, Bauer lebih dari mampu untuk menyimpan dendam. Dia ingat setiap kali domba mengejeknya saat mereka jatuh kembali ke danau awan. Jadi, dia ingin menginjak kepala domba untuk melepaskan amarah yang selama ini dia simpan. Tapi ketika dia mulai menginjak kepalanya, dia mendengar suara kaca-kaca. Kepala dombanya telah diangkat, tetapi didorong ke bawah oleh pukulan keras Bauer. Kepala dombanya diturunkan, seolah hendak menggigit rumput. Bauer juga terkejut dengan ini. Dia tidak mengira kubus 4 domba cukup rapuh untuk dihancurkan setelah diinjak. Hansen menyentakkan kepalanya, segera menyadari pemandangan aneh itu. Kepala domba perunggu telah diinjak oleh Bauer, tapi 3 kepala lainnya masih terangkat. Perasaan tidak menyenangkan menggelinding di perut Hansen. Sebelumnya, ketika dia memukul patung itu, dia mengira itu adalah benda yang sangat keras. Dia tidak bisa meninggalkan satu tanda pun pada benda itu. Namun, Bauer hampir mematahkan salah satu kepalanya saat dia menginjaknya 2 kali. Jika Bauer tidak menggunakan kekuatan khusus untuk melakukan itu, maka kubusnya, sebelum Hansen bisa menyelesaikan pikirannya, dia melihat ikan mas yang berenang tiba-tiba berakselerasi. Saat kedua ikan mas itu berenang, air mulai memercik dan berputar hingga pusaran air terbentuk. Hansen menyadari ini buruk. Dia meraih Bauer dan berbalik untuk berteleportasi. Dia ingin pergi sejauh mungkin dari Forsyth Cube. Tapi setelah menjemput Bauer, dia sadar dia sudah terlambat. Sebuah kekuatan hisap yang kuat menjangkau keluar dari kubus itu dan menangkapnya dan Bauer. Mereka jatuh ke pusaran air dan dengan cepat tenggelam. 16 babi itu ditarik masuk juga. Mereka diputar-putar di dalam pusaran air bersama Hansen dan Bauer. Hansen berpegangan pada Bauer saat dia mencoba melarikan diri,
tetapi dunia di sekitarnya telah berubah menjadi kekacauan. Ketika dia akhirnya berhasil mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri dan menarik dirinya keluar dari air, dia membeku. Kubus 4 domba duduk diam di sampingnya, dan kedua ikan mas itu once lebih banyak berenang dengan tenang di air. Pusaran itu telah menghilang, dan kepala domba yang diinjak baur tampak biasa lagi. Sama seperti 3 ekor domba lainnya, ia dibesarkan. Alisnya diturunkan dan matanya setengah terbuka. Sepertinya tidak ada yang terjadi. 16 babi kecil muncul dari air juga. Mereka berbaring di bingkai kubus sambil mengibaskan air dari kulit mereka. Sepertinya tidak ada yang berubah, tetapi lingkungan di sekitar mereka sama sekali berbeda. Hansen dan yang lainnya baru saja berada di tepi danau dunia bawah beberapa saat sebelumnya, tapi sekarang mereka berada di tempat lain. Saat dia melihat sekeliling, Hansen bahkan tidak berpikir bahwa mereka masih di langit luar. Mereka berdiri di dekat berbagai istana. Tidak seperti istana yang dapat ditemukan di langit luar, istana ini tidak dibangun di atas pegunungan. Sebaliknya, mereka dibangun di atas permukaan laut di dekatnya. Semua jenis istana berbeda berdiri di seberang lautan yang tampaknya tak berujung. Mereka seperti pulau, terbentang di samudera tanpa batas. Tempat ini tidak ditemukan dimanapun di langit luar. Tempat apa ini? Hansen melihat sekeliling. Selain istana, tidak banyak yang bisa dilihat. Tampaknya juga tidak ada makhluk hidup di sekitar. Laut di bawah mereka tampak sangat dalam, tetapi tidak seperti laut biasa. Laut tidak biru, itu transparan seperti kristal, dan tidak ada gelombang. Anehnya, air tampak tenang dan tenang. Ayah, matahari itu aneh. Bauer mengangkat satu jari untuk menunjuk ke matahari di langit. Dia melihatnya dengan rasa ingin tahu. Hansen tidak memperhatikan matahari, tapi sekarang Bauer menunjukkan jarinya ke matahari, dia melihat dan menjadi sama terkejutnya. Matahari mengeluarkan cahaya dan panas, tapi itu sangat aneh. Bahkan menyebutnya sebagai matahari adalah sesuatu yang keliru. Itu lebih seperti jam di langit. Bagian muka jam berisi 3 jarum, dengan panjang dan ketebalan yang bervariasi, yang jelas mewakili detik, menit, dan jam. Meski tidak ada angka di jam, posisi jarum sepertinya menunjukkan bahwa sudah pukul 12. Sebuah istana di atas lautan air yang sunyi, di mana matahari adalah jam. Tempat seperti apa yang kita datangi? Hansen berpikir dengan hati-hati. Dia tidak mempercayai tempat ini. Istana-istana itu mengapung dengan tenang di atas permukaan laut, meski tidak ada yang tampaknya bisa menahannya tinggi-tinggi. Bahkan Forship Cube mengambang tanpa bantuan di permukaan. Segala sesuatu di sekitar mereka begitu sunyi. Sejak mereka tiba, Hansen tidak menyadari satupun suara atau gerakan dari lingkungan mereka. 2 ikan mas di dalam kubus sedang berenang. Mereka sepertinya sedang bermain di air. Saat dia melihat sekeliling ke istana yang tersebar di laut, Hansen bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tapi saat dia melakukannya, dia tiba-tiba mendengar suara dari jauh. Dong, 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 dong. Saat itu, udara dipenuhi dengan suara lonceng yang berdentang. Hansen menoleh ke langit untuk melihat jam matahari. 3 jarum di matahari menunjuk ke bagian paling atas. Untuk jam normal, itu berarti jam 12 atau pukul 12. 2701 Giant Prisoner. Suara lonceng berdentang bergema di lautan luas. Sangat aneh mendengar begitu banyak suara di tempat yang sebelumnya sudah begitu mati. 5 kali. 6 kali, Hansen diam-diam menghitung setiap lonceng. Dia menghitung sampai 12, lalu loncengnya pelan. Saat bel berhenti, pintu setiap istana terbuka lebar. Beberapa bangunan tampak seperti struktur logam modern, sementara yang lain dibuat seperti kastil antik. Terlepas dari penampilan mereka, semua istana membuka pintunya pada saat yang sama, seolah-olah mereka telah diatur untuk melakukannya secara otomatis. Ketika pintu istana terbuka, perasaan hidup muncul di lautan yang sebelumnya mati dan tandus. Hansen bahkan bisa mendengar langkah kaki bergema dari istana terdekat. Bahkan orang yang hampir tuli bisa mendengar langkah kaki yang menggelegar itu. Masing-masing seperti gempa kecil, dan suaranya menekan gendang telinga Hansen seperti beban fisik. Langkah kaki seperti gempa itu menarik pandangan Hansen ke pintu istana, dan dia segera melihat sesuatu yang besar muncul melalui kusen pintu yang terbuka. Itu adalah raksasa dengan tinggi 100 meter. Meskipun besar, tidak terlihat kikuk atau canggung. Sebaliknya, ia menggerakkan tubuh besarnya dengan anggun, memancarkan rasa kekuatan ledakan di setiap gerakan. Jika diinginkan, Hansen mengira itu bisa mengeluarkan kekuatan dengan kekuatan dan kecepatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh planet dengan mudah. Alis Hansen berkerut saat dia melihat borgol yang menempel di tangan dan kaki raksasa itu. Itu memberinya perasaan bahwa ini adalah tahanan yang terkenal. Mata raksasa itu terlihat sangat kusam, dan hanya menatap ke depan ke angkasa. Hansen dengan cepat menyadari bahwa raksasa yang dia lihat bukanlah satu-satunya yang muncul. Seorang raksasa sekarang berdiri di depan setiap istana di seberang lautan itu.
Semua raksasa lainnya juga terikat tangan dan kaki, dan mata mereka tidak bernyawa. Mereka berdiri diam di depan gedung masing-masing. Mereka memiliki tubuh yang besar. Mereka tidak tenggelam, meskipun faktanya mereka berdiri di permukaan laut. Arus tampaknya menggerakkan mereka. Mereka semua ditarik ke arah yang sama. Han Sen ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah dia harus mengikuti dan melihat apa yang terjadi, karena semua ini tampak seperti omong kosong yang aneh. Langit luar seharusnya tidak mengizinkan benda asing melakukan teleportasi luar angkasa, tetapi kubus 4 domba telah membawa mereka dengan mudah ke laut yang aneh ini. Han Sen telah mengunjungi terlalu banyak tempat aneh pada masanya. Jadi, meski tempat ini sangat aneh, Han Sen tidak terlalu terguncang. Namun, yang membuatnya lengah adalah kehadiran para raksasa itu. Kehadiran para raksasa itu sangat penting, dan itu membuat Han Sen bertanya-tanya apakah mereka adalah elit yang didewakan. Tetapi ketika Han Sen memikirkannya, dia menyadari bahwa dia dapat melihat 200 atau 300 raksasa. Jika mereka semua adalah elit yang didewakan, dia tidak dapat membayangkan ras apa yang mereka wakili sehingga memiliki begitu banyak elit yang didewakan di barisan mereka. Yang lebih menakutkan, raksasa kekuatan ini diperlakukan seperti tahanan. Anggota tubuh mereka dirantai, dan ada yang salah dengan mata mereka. Siapa yang bisa memenjarakan raksasa seperti ini? Han Sen ingin pergi dan mencari tahu, tetapi dia menyimpulkan bahwa itu akan terlalu berbahaya. Jika ada sesuatu yang mampu menjebak raksasa-raksasa itu, kemungkinan itu bisa mendeteksi keberadaan Han Sen, terutama jika dia mencarinya. Lupakan, mari kita cari cara untuk meninggalkan tempat yang menyeramkan ini. Han Sen mengambil Baoer dan kembali ke kubus 4 domba. Kamu tidak akan pergi melihat. Baoer bertanya, melihat raksasa yang hanyut di arus. Itu terlalu berbahaya. Untuk saat ini, mari kita cari cara untuk keluar dari sini, jawab Han Sen dengan menggelengkan kepala. Dia berjalan ke Four Ship Cube. Dia ingat Baoer menginjak salah satu kepala domba, yang memicu pusaran air yang membawa mereka ke tempat ini. Sekarang, kita harus mengambil risiko. Han Sen mengarahkan babi kecil itu untuk kembali ke genangan air di kubus 4 domba. Dia mengambil Baoer dan melompat setelah mereka, tapi tidak sebelum menginjak salah satu kepala domba perunggu. Kacaca. Ketika kaki Han Sen menginjak kepala domba perunggu, kedua ikan mas itu mulai berenang seperti orang gila lagi. Air di dalam kubus menjadi pusaran air sekali lagi. Kita harus kembali. Han S.id sekali lagi merasakan gaya magnet yang memancar dari kubus. Dia dan Baoer tersedot ke dalam kubus dan pusaran airnya. 16 babi kecil berputar-putar di dalam seperti orang gila juga. Ketika aliran air berhenti, dan Han Sen muncul dari kubus, dia dengan terkejut menyadari bahwa mereka telah kembali ke tepi danau dunia bawah. Apakah Four Ship Cube seorang teleporter? Jika itu masalahnya, aku bertanya-tanya kemana itu mengirim kami. Dan apa raksasa itu? Han Sen melihat ke kubus 4 domba saat dia memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia terus berpikir untuk dirinya sendiri, berkata, kepala domba perunggu ini memberiku kemampuan untuk teleportasi. Aku ingin tahu apa yang dilakukan ketiga kepala domba lainnya. Apakah masing-masing memberikan fungsi yang berbeda? Atau akankah yang lain mengirim aku ke tempat yang berbeda? Petik 2. Han Sen memikirkan masalah itu. Keingintahuannya terhadap benda itu telah meningkat pesat, tetapi dia tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko. Jika instingnya benar, para raksasa itu adalah dewa. Dan jika itu benar, kemanapun mereka pergi pasti sangat berbahaya. Berdasarkan asumsi itu, Han Sen membayangkan bahwa 3 kepala domba perunggu lainnya akan membawanya ke tempat lain yang juga berbahaya. Terlepas dari semua kekuatan dan bakatnya, Han Sen memiliki kekurangan. Dia mungkin terlalu penasaran. Dia tahu betapa berbahayanya lautan yang dipenuhi raksasa itu, tetapi sekarang dia telah menemukan tempat yang aneh dan misterius, itu akan membuatnya gila jika dia tidak pergi dan menemukan rahasianya. Baoer, kamu tetap di sini. Han Sen menurunkan Baoer, berencana mengunjungi dunia raksasa sendirian. Ayah, aku akan pergi denganmu. Baoer mencengkeram kaki Han Sen, tidak ingin melepaskannya. Tempat itu terlalu berbahaya. Aku akan pergi dan mencari duluan. Jika terlihat menyenangkan, aku akan mengantarmu ke sana. Han Sen harus menghibur Baoer sebentar sebelum dia setuju untuk tetap tinggal. Han Sen membawa Baoer ke suatu tempat yang jauh sebelum kembali ke kubus 4 domba. Dia menggunakan tangannya untuk menekan kepala dombanya. Sama seperti sebelumnya, kedua ikan mas di dalam air mulai berenang melingkar deras. Mereka menciptakan pusaran air di dalam air yang menyedot Han Sen di dalamnya. Ketika Han Sen muncul dari kubus 4 domba, dia mendapati dirinya berdiri di atas laut besar itu lagi. Semua raksasa telah menghilang. Dia memandang matahari, dan jam menunjukkan bahwa hanya selusin menit telah berlalu. Ledakan. Han Sen tiba-tiba mendengar ledakan besar datang dari tempat para raksasa pergi. Dia bisa merasakan lonjakan kekuatan yang datang dari arah itu. Saat kekuatan mengguncang udara di sekitarnya, wajah Han Sen berubah. Dia berbisik pada dirinya sendiri dengan suara serak, gelombang kejut itu.
Rasanya seperti Brexix. Apakah raksasa ini Brexix legendaris? Petik 2. Brexix adalah seni geno rahasia Brexix. The Destroyed adalah salah satu dari sedikit ras dengan darah Brexix di dalamnya, tapi mereka tidak pernah sebagus Brexix itu sendiri. Legenda alam semesta menyatakan bahwa Brexix tidak dapat berkembang biak. Jadi, alam semesta secara bertahap melupakan mereka. Jika mereka ingin memperpanjang garis keturunan mereka, mereka harus kawin silang dengan ras lain untuk menciptakan Brexix hibrida, seperti The Destroyed. Jika raksasa ini benar-benar Brexix, maka kisah jatuhnya Brexix tidak sesederhana yang terlihat pada awalnya. Bab 2702 Raksasa Memindahkan Pegunungan. Tanpa ragu-ragu, Hansen mengikuti gelombang laut. Dia terbang ke arah mereka berasal. Dia tidak berani berteleportasi. Dia hanya mengurangi kehadirannya sebanyak yang dia bisa dan terbang perlahan, karena teleportasi menyebabkan riak di struktur ruang, para elit cenderung akan menangkap teknik seperti itu jika dia menggunakannya. Itu bisa membuat orang-orang yang dia ikuti untuk melihat kehadirannya, yang dia berusaha keras untuk menghindarinya. Lebih baik bagi Hansen untuk terbang selambat dan setenang yang dia bisa. Dia tidak akan menarik banyak perhatian seperti itu. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan terdengar satu demi satu. Gelombang kejut yang kuat yang mereka pancarkan membuat Hansen mengonfirmasi bahwa itu benar-benar kekuatan dari Brexix. Dia telah berlatih Brexix sebelumnya, tapi dia tidak pernah menggunakannya untuk menciptakan sesuatu yang sekuat gelombang kejut yang sekarang bergulung olehnya. Siapapun yang menggunakan Brexix saat ini jauh lebih kuat darinya, itu sudah pasti. Apa raksasa itu benar-benar Brexix? Apa yang mereka lakukan di sini? Hansen menjadi semakin curiga terhadap seluruh situasi ini. Dia ingin teleport ke depan untuk sampai ke sana dengan lebih tergesa-gesa dan melihat apa yang mereka lakukan. Gelombang kejut Brexix yang sangat menakutkan mungkin menyiratkan bahwa sedang terjadi pertempuran yang sangat berbahaya, tetapi Hansen tidak dapat merasakan kekuatan atau seni geno lain yang digunakan. Jika raksasa melawan beberapa kelompok lain, Hansen seharusnya bisa mendeteksi beberapa bukti kekuatan asing. Apakah para raksasa saling membunuh? Mungkin. Meskipun Hansen ingin menemukan kebenaran, dia tetap bersabar dan terbang ke depan secara perlahan. Dia berhati-hati untuk tidak terburu-buru. Laut meleleh dan menari-nari dengan energi yang dilepaskan. Hansen terbang di antara ombak liar, mengira itu adalah kesempatan sempurna untuk bersembunyi dan tetap tidak terlihat. Laut ini sangat aneh. Hansen telah terbang sejauh puluhan mil, namun dia belum melihat satupun rumput laut atau makhluk laut. Laut ini seperti air suling, buatan manusia, dan tanpa setitik pun bakteri. Istana yang melayang di permukaan sekarang jauh di belakang Hansen. Dia telah melewati 300 dari mereka saat dia terbang ke depan, tapi sepertinya hanya itu yang ada. Jika setiap istana berisi raksasa, berarti ada 300 raksasa di sini. Begitu banyak elit yang menentang. Itu hampir sama mulia dengan legenda yang pernah aku dengar tentang sekret. Orang macam apa yang bisa menjebak orang-orang ini? Hansen semakin khawatir tentang situasi aneh yang dia hadapi ini. Akhirnya, Hansen melihat gunung besar muncul di cakrawala. Gunung itu dengan cepat membengkak untuk menghalangi penglihatannya saat dia terbang ke arahnya. Itu terlihat sangat besar. Para raksasa, yang kemungkinan adalah Brexix, berkumpul di kaki gunung. Mereka semua mengayunkan tinju untuk menendang gunung. Hansen telah menunggu saat ini. Gelombang kejut dari pukulan mereka menyerbu dia, dan dia mengkonfirmasi sifat dari kekuatan itu. Itu benar-benar Brexix. Tapi yang mengejutkan Hansen adalah mereka tidak bertarung. Mereka menggunakan Brexix untuk menggali bebatuan di gunung. 300 raksasa, semuanya dalam borgol rapat, seperti tahanan yang dihukum di kamp pertambangan. Mereka meninju gunung, memecahkan bongkahan batu dengan ritme yang lambat dan stabil. Gunung itu tampak abu-abu, dan Hansen tidak tahu jenis batu apa itu. Meskipun raksasa mengeluarkan kekuatan yang sangat besar saat mereka bekerja, mereka hanya menciptakan lubang sebesar salah satu tinju mereka dengan setiap serangan. 300 raksasa mengayunkan tinju mereka dengan keteguhan mesin, tapi gunung itu terlalu besar. Ketika kemajuan raksasa diukur dengan besarnya tugas mereka, terlihat jelas bahwa mereka hampir tidak membuat kemajuan apapun. Apa yang mereka lakukan? Ini tidak seperti mereka mengumpulkan batu. Pukulan mereka cukup banyak menghancurkan bebatuan, jadi mereka tidak mungkin mengejar batu itu sendiri. Hansen memandangi gunung itu dengan penasaran. Hansen terus terbang, memeriksa area terdekat. Selain gunung besar dan 300 raksasa itu, Hansen tidak melihat catatan apapun. Hanya ada air di segala arah. Hansen beringsut lebih dekat ke gunung, tetapi dia tidak berani terlalu dekat. Dia khawatir mungkin ada makhluk hidup mengintai tentang itu dia tidak bisa mendeteksi. Dia menghabiskan beberapa waktu untuk mengamati para raksasa, tetapi bahkan setelah waktu yang cukup lama, dia tidak dapat memahami apa yang dilakukan para raksasa. Apakah orang-orang ini ahli waris Yugong?
Apakah semua anaknya di sini memindahkan gunung ini? Atau apakah gunung itu memiliki semacam harta karun? Hansen bertanya-tanya dengan penuh minat. Hansen mengamati gunung itu lebih dekat. Tuhan tahu berapa lama 300 raksasa telah bekerja di sana. Mereka hanya memindahkan sebagian kecil dari kaki gunung itu. Jika mereka mencoba membuat terowongan, butuh waktu bertahun-tahun. Cara mereka menyerang sepertinya mereka mencoba memindahkan gunung, bukan menggali sisinya, pikir Hansen sambil mengerutkan kening. Dia memutuskan bahwa dia harus terbang mengelilingi gunung. Mungkin dia bisa menemukan sepotong teks yang diukir di gunung, atau apapun yang bisa menjelaskan situasi yang membingungkan ini. Hansen belum terbang jauh di sekitar gunung saat matanya membelalak. Dia tiba-tiba berhenti. Pilar logam raksasa telah didorong ke sisi gunung. Itu tampak seperti pilar dewa langit, sebenarnya. Yang lebih aneh lagi, pilar logam itu telah menabrak dada seorang raksasa. Itu menjepitnya ke gunung. Raksasa itu tampak lebih kuat dari 300 Breakskis lainnya yang telah dilihat Hansen sejauh ini. Armornya berlumuran darah kering dan kusam. Rambut putihnya yang kusut karena darah tampak seperti air terjun, tetapi juga menutupi wajah raksasa itu. Dia terlihat seperti apa? Hansen tidak tahu. Hansen tidak bisa merasakan kekuatan kehidupan di dalam makhluk besar ini, tapi dia pasti bisa merasakan kehadiran. Sulit untuk dijelaskan. Ketika Hansen melihat raksasa itu, dia merasa mati rasa. Merinding berkobar di kulitnya. Raksasa itu adalah orang mati yang disematkan ke gunung, tetapi Hansen merasa kehadirannya bisa memecah matahari dan bulan. Itu seperti langit dan tanah akan dipaksa untuk mematuhi monster ini. Bagaimana orang mati bisa memiliki kekuatan sebesar ini? Seberapa kuat dia dulu? Kejutan Hansen dengan cepat berubah menjadi kebingungan. Apakah raksasa ini mencoba untuk memindahkan gunung agar mereka bisa menjatuhkan tubuh ini? Itu sangat bodoh. Bukankah lebih mudah untuk menggali di sekitar tombak itu sendiri? Jika mereka mengikuti jalan mereka saat ini, mereka harus menggali hampir seluruh gunung untuk menurunkan tubuh mereka. Petik 2. Hansen tidak bisa memahami apa yang dipikirkan raksasa, jadi dia terus melayang di sekitar gunung untuk melihat apakah dia bisa menemukan hal lain. Dia akhirnya kecewa. Dia terbang mengitari gunung, tapi selain pilar dan mayat raksasa yang disematkan di gunung, tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Para raksasa pasti mengejar tubuh itu, tapi cara mereka menggali bebatuan tidak masuk akal. Pasti ada alasan mengapa mereka tidak bisa langsung menjatuhkan tubuh itu, pikir Hansen dalam hati. Hansen menghabiskan waktu lama untuk memperhatikan mereka dari jauh. Para raksasa terus menggunakan tinju mereka untuk menghancurkan batu. Mereka melakukannya akan membebaskan itu. Hansen membuat perhitungan. Dengan kecepatan mereka saat ini, dibutuhkan lebih dari 10.000 tahun bagi mereka untuk menjatuhkan seluruh gunung. Dong, dong, dong. Lonceng di langit berbunyi lagi. Hansen mengangkat kepalanya. Ketiga jarum itu kembali mengarah ke utara. Itu berarti sudah jam 12. Setelah mendengar bel, para raksasa yang menabrak gunung menghentikan pekerjaan mereka. Mereka semua berbalik dan kembali ke tempat mereka datang. Saat raksasa itu pergi, Hansen melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Bab 2703 Kejahatan horizontal gunung yang baru saja digali oleh para raksasa perlahan-lahan tumbuh kembali. Setiap lubang yang dibuat oleh kepalan tangan raksasa terisi kembali, dan gunung itu sendiri benar-benar meluas. Hansen membeku di tempat saat dia melihat ini, untuk memastikan dia melihat ini dengan benar, Hansen tetap di tempatnya untuk sementara waktu. Kawah yang dibuat raksasa menjadi semakin kecil. Itu berarti matanya tidak akan lucu, gunung benar-benar tumbuh. Berdengung. Hansen menatapnya ketika dia tiba-tiba mendengar suara sonik bernada tinggi. Saat suara itu mengenai gendang telinganya, kepala Hansen menjadi buram. Dia mencengkeram keahliannya dan jatuh. Dia jatuh ke laut. Hansen dengan cepat mengeluarkan kekuatan untuk menangkis kekuatan sonik yang menakutkan itu. Dia merasa sedikit lebih baik, tapi kepalanya masih berdenging. Dia tidak bisa sepenuhnya memblokir suara itu. Berjuang untuk keluar dari air tidaklah mudah. Kepalanya baru saja mencapai permukaan ketika dia bisa mendengar suara itu dengan jelas lagi. Dia menyadari bahwa suara itu sebenarnya berasal dari pilar logam. Pilar logam itu berputar seperti mata bor, dan pola yang melintasi pilar logam itu bersinar dengan cahaya yang aneh. Lampu berputar dengan pilar logam, mengukir di dada raksasa yang menakutkan. Darah mengalir dari lukanya, memercik ke baju besi dan rambut raksasa itu. Darah meninggalkan garis-garis merah di atas semua yang disentuhnya. Hansen baru sekarang menyadari bahwa baju besi raksasa itu sebenarnya tidak merah. Itu hanya diwarnai merah oleh darah yang mengalir keluar darinya. Darah jelas telah membasahi rambut raksasa itu untuk waktu yang lama juga. Hanya bagian atas rambut makhluk itu yang menghindari semprotan darah dan mempertahankan warna putih keperakannya. Hansen mengira tubuh raksasa yang tertusuk itu hanyalah mayat. Namun, saat pilar logam berputar, Hansen bisa merasakan tubuh gemetar. Sepertinya itu menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Orang itu masih hidup. Hansen kaget. Kamu siapa? Mengapa kamu di sini?
Hansen berpikir sendiri, tapi kemudian, dia mendengar suara. Pilar logam masih mengebor secara brutal ke dada raksasa itu, tetapi dengan suara menggelegar, makhluk menakutkan itu menoleh untuk melihat ke arah Hansen. Matanya menatap Hansen melalui rambut yang tidak terawat. Meskipun raksasa itu hanya menatapnya, itu membuat Hansen merasa sangat gelisah. Tatapannya begitu kuat hingga hampir terasa seperti membakarnya. Suara raksasa menakutkan itu bergetar saat berbicara. Sepertinya itu adalah penderitaan. Hansen tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan raksasa itu saat itu. Ini akan mengkhawatirkan jika bor yang didorong ke dada kamu tidak terlalu menyakitkan. Kamu siapa, dan kenapa kamu di sini? Hansen terbang mundur keluar dari air. Dia mencoba menjaga jarak antara dirinya dan raksasa itu, jadi dia mundur ke jarak yang hati-hati sebelum dia berbicara. Raksasa menakutkan itu terus menatap Hansen. Dia tidak membuang muka. Setelah beberapa saat, dia berkata, jika kamu bisa datang ke sini, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Mengapa aku tahu siapa kamu? Hansen bertanya, begitu dia jatuh kembali sedikit lebih jauh dari raksasa itu. Raksasa yang menakutkan tampak terkejut, dan kemudian dia tertawa, jika kamu tidak tahu siapa aku, maka itu bagus. Itu berarti kamu tidak tahu siapa pemimpin suci itu. Petik 2. Kamu adalah pemimpin suci. Hansen kaget. Dia menatap raksasa itu dengan ketidakpercayaan belaka. Ketika raksasa itu mendengar Hansen menanyakan itu, dia tampak kaget juga. Dia memandang Hansen dengan ekspresi aneh, dan dia tidak berbicara. Sepertinya dia mencoba memikirkan sesuatu. Saat raksasa itu terdiam, Hansen bertanya lagi. Kamu siapa? Mengapa kamu telah disematkan ke gunung? Petik 2. Raksasa menakutkan itu menatap Hansen dengan ekspresi bingung. Dia berkata, aku adalah Alpha Breaksky. Meskipun dia disematkan ke gunung dan menahan siksaan, raksasa menakutkan itu terdengar sangat bangga ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Seolah-olah seluruh alam semesta punya alasan untuk mengaguminya, semua karena satu fakta sederhana itu. Kamu adalah Alpha dari Breakskis. Raksasa ini benar-benar Breakskis. Meskipun Hansen sudah menebak sebanyak itu, mendengar raksasa menakutkan itu mengakui bahwa dia adalah salah satu dari Breakskis masih sedikit mengejutkan. Iya, yang lainnya semuanya juga Breakskis. Alpha Breaksky membeku dan bertanya pada Hansen, siapa kamu? Hansen, aku bukan kristalizer, kata Hansen, mencoba untuk bersikap sopan. Sejak kapan ada kristalizers mengembangkan tubuh seperti milikmu? Alpha Breakskis memandang Hansen, tapi wajahnya tanpa ekspresi, dan pikirannya tetap tersembunyi. Aku pikir kamu telah dikurung terlalu lama, dan akibatnya, kamu tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar yang lebih luas. Alat kristalisasi berbeda hari ini. Hansen kemudian memiringkan kepalanya ke samping dan bertanya, kenapa kamu dikurung di sini? Mengapa orang-orang kamu tidak menyelamatkan kamu? Petik 2. Kamu benar, ini bukan lagi era Breakskis. Breaksky Alpha menghela nafas dan berkata, jika mereka tidak mencoba menyelamatkan aku, mereka tidak akan dikurung di sini selamanya dan dipaksa untuk menggali melalui gunung setiap hari. Siapa yang bisa menjebakmu di sini? Apakah itu pemimpin suci? Hansen bertanya. Alpha Breaksky telah menyebutkan pemimpin suci sebelumnya, jadi mungkin ada hubungan antara mereka berdua. Breaksky Alpha menggelengkan kepalanya. Dia mulai mengatakan sesuatu lagi, tapi kemudian ekspresinya berubah. Dia memberitahu Hansen, cepat. Bersembunyi di rambutku atau kamu akan mati. Petik 2. Hansen sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan armor kristal hitam melepaskan perasaan yang menunjukkan bahaya yang akan segera terjadi. Alpha Breaksky tidak berbohong. Tubuh Hansen melesat. Dia terbang ke bahu Alpha, lalu naik ke rambut raksasa itu. Apapun yang terjadi, kamu tidak dapat melepaskan satu titik pun dari kehadiran kamu, gumam Alpha Breaksky. Dia berhenti berbicara dan berbalik untuk menatap dengan dingin ke langit. Hansen membenamkan dirinya di rambut raksasa itu dan mengurangi rasa kehadirannya. Armor kristal hitam melepaskan semacam kekuatan aneh yang mengunci tubuhnya. Aura Hansen lenyap sampai dia bahkan tidak bisa mendeteksi kehadirannya sendiri. Tiba-tiba, Hansen merasakan aliran riak melalui ruang di atas mereka. Hansen melihat ke langit, dan dia melihat sesuatu muncul dari area di sebelah jam matahari. Ketika dia melihat bentuk tubuh yang turun, Hansen hampir berteriak. Itu adalah Raja Jun, makhluk yang pernah dia lihat di planet Eclipse sejak lama. Setelah dia terluka, Hansen tidak melihatnya lagi. Dia tidak percaya dia melihatnya lagi di sini, di semua tempat. Kejahatan horizontal, apakah kamu sudah memikirkan ini? Raja Jun mengenakan baju besi emas dan helm emas. Dia tampak seperti Raja Dewa di langit. Matanya seperti kilat saat melihat raksasa menakutkan itu. Sepertinya lukamu hampir sembuh, namun kamu punya waktu untuk disia-siakan di sini setiap hari. Jika kamu punya banyak waktu, mengapa kamu tidak mencoba mencari tahu siapa yang menyerang kamu dan membuat kamu seperti ini? Kata raksasa menakutkan itu.
Alih-alih marah, Raja Jun menjawab dengan suara penuh dengki. Horizontal Evil, apakah kamu benar-benar ingin terjebak di sini selama-lamanya? Apakah kamu ingin melihat orang-orang kamu mencoba menyelamatkan kamu tanpa istirahat? Petik 2. Bab 2704 Area Tuhan. Bahkan jika kamu dapat menahan rasa sakit dari hukuman yang menusuk ini, apakah kamu bersedia untuk melihat orang-orang kamu bekerja keras tanpa tujuan selama sisa hidup mereka? Apakah kamu ingin mereka menderita di tempat ini seperti sekelompok mayat yang berantakan? Raja Jun menatap raksasa menakutkan dari atas. Dia tampak seperti berada di langit ke-9. Horizontal Evil menderita siksaan terus-menerus, tetapi dia masih bisa tertawa. Bahkan jika semua orang meninggalkanku, baik yang hidup maupun yang mati tidak akan menerima Breakskis. Jadi, apa bedanya? Kalian mau Super Jin? Yah, aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Hansen menarik napas saat mendengar itu. Akhirnya, penyebutan lain tentang Super Jin yang sulit dipahami. Wajah Raja Jun tidak berubah. Dia memandang Horizontal Evil dengan tenang dan berkata, kamu mengorbankan diri sendiri dan orang-orangmu demi rahasia paling berharga dari pemimpin sekret. Apakah ini sepadan dengan biayanya? Kamu sedang disiksa di sini. Apakah kamu tidak memperhatikan? Semua rekan Breakskismu akan mati di sini bersamamu. Di mana pemimpin sekret sekarang? Apakah dia pernah mengungkapkan keinginan untuk menyelamatkan kamu? Apakah dia pernah melakukan sesuatu untuk Breakskis? Petik 2. Kamu tidak perlu terus berbicara. Tidak ada yang akan mengekstrak rahasia Super Jin dariku. Sky Armor gagal sebelumnya, dan kamu, Raja Jun. Kamu juga akan gagal. Berusaha lebih keras, kata Horizontal mengejek penindasnya. Raja Jun menertawakan Horizontal Evil. Dia tidak kehilangan ketenangannya karena ejekan Horizontal Evil. Dengan sikapnya yang lebih suci daripada kamu, dia berkata, aku memiliki banyak waktu di dunia. Kamu harus meluangkan waktu kamu sendiri dan memikirkannya lagi. Namun, aku datang mengunjungi kamu karena ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada kamu. Aku akan pergi sebentar. Saat aku kembali, aku akan memberimu hadiah kecil. Ini akan mengejutkan kamu, dan aku pikir kamu harus menantikannya. Petik 2. Apa artinya itu? Horizontal Evil bertanya dengan cemberut. Kamu akan mengetahuinya saat melihatnya. Dan aku jamin, kamu akan sangat terkejut. Seringai aneh melintas di wajah Raja Jun. Dia kemudian berbalik, terbang menuju matahari yang tampak seperti jam, dan menghilang. Setelah beberapa saat, Horizontal Evil berbicara kepada Hansen dengan suara serak. Kamu bisa keluar sekarang. Hansen bangkit dari rambut Horizontal Evil, merasa lega. Untungnya, Raja Jun tetap tidak menyadari kehadiran Hansen selama seluruh percakapan. Hanya Tuhan yang tahu apa yang mungkin terjadi jika kehadirannya diungkapkan. Setelah Raja Jun pergi, armor kristal hitam kembali ke keadaan tidak aktifnya juga. Alarm yang dia terima dari indera dan sarafnya secara bertahap menjadi sunyi. Kamu hanya kelas raja, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Horizontal Evil bertanya pada Hansen. Baginya, setengah dewa dan raja adalah sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Hansen memberitahunya tentang Four Ship Cube, dan setelah Horizontal Evil mendengar penjelasan Hansen, dia mengerutkan kening. Itu berarti Four Ship Cube adalah harta karun yang berasal dari dunia antimaterial. Itu tentu sangat aneh. Mungkin itulah alasannya mengirimmu ke sini. Petik 2. Tempat macam apa ini? Dan siapa pria itu? Hansen bertanya. Horizontal Evil tidak menjawab Hansen. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaannya sendiri. Ceritakan tentang apa yang sedang terjadi di alam semesta saat ini. Dengan tetap bersabar, Hansen mulai menggambarkan keadaan alam semesta akhir-akhir ini. Horizontal Evil mendengarkan setiap kata dan mengajukan banyak pertanyaan. Wajahnya menjadi semakin khawatir saat diskusi berlanjut. Horizontal Evil akhirnya menatap matahari di langit dan memberi isyarat kepada Hansen untuk berhenti berbicara. Waktuku hampir habis. Kamu harus kembali besok. Petik 2. Hansen akan melanjutkan, tapi dia kemudian mendengar bel berbunyi. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan bahwa 12 jam penuh telah berlalu. Pilar logam berhenti berputar, dan cahayanya memudar. Itu kembali terlihat seperti tiang logam sederhana. Mata Horizontal Evil perlahan tertutup, dan dia tampak seperti baru saja tertidur lelap. Tidak peduli bagaimana Hansen mencoba membangunkannya, tidak ada tanggapan. Tidak lama kemudian, Hansen mendengar keluarga Breakskis menuju ke arahnya. Mereka tidak melihat Hansen, dan mereka kembali untuk menggali gunung itu. Ketika Hansen melihat ini lagi, dia merasakan simpati yang tajam di dalam hatinya. Sungguh menyedihkan melihat apa yang terpaksa mereka lakukan, sekarang dia telah belajar lebih banyak. Breakskis ini mencoba menggali gunung setiap hari. Mereka mencoba untuk menyimpan alfa mereka, tetapi itu adalah tugas yang tidak akan pernah mereka lakukan sepenuhnya. Siapapun yang mengatur ini adalah kejahatan yang tak terbayangkan. Membunuh mereka akan mudah, tetapi dia ingin mereka menderita kehidupan yang menyakitkan ini selama sisa hidup mereka. Cukup menakutkan untuk dipikirkan. Hansen menghela nafas. Dia tidak tinggal di sana lebih lama lagi.
Dia terbang kembali ke Four Ship Cube. Ketika dia kembali ke Underworld Lake, dia menemukan Bauer dan 16 babi menunggu di sana. Mereka semua melihat Hansen ketika dia kembali. Exquisite dan Likir tidak muncul saat aku tidak hadir. Hansen bertanya, menjemput Bauer. Tidak, Bauer menggelengkan kepalanya. Hansen mengangguk, itu hanya satu hal yang perlu dikhawatirkan. Dia mencoba memasukkan Four Ship Cube ke dalam Destiny's Tower, dan dia mampu memasukkannya ke dalam tanpa kesulitan. Dia menghela nafas lega. Jika aku memiliki kesempatan lain di masa depan, aku akan pergi dan mengunjungi Horizontal Evil itu. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa rahasia darinya. Sesuai dengan apa yang Raja Jun katakan, tampaknya Horizontal Evil memiliki hubungan yang cukup kuat dengan pemimpin sekret, Hansen berpikir dalam hati. Dia kemudian mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa membongkar beberapa rahasia lagi dari Horizontal Evil. Itu bukanlah tugas yang mudah. Horizontal Evil telah ada di sana selama bertahun-tahun, dan dia tidak membocorkan rahasianya kepada penyiksanya, yang bisa dibilang adalah dewa. Hansen, di sisi lain, hanyalah orang asing. Membangun kepercayaan yang serupa di antara mereka berdua akan sangat sulit. Akan sulit untuk mengekstrak rahasia dari Breaksky yang kuat. Hansen berlatih di tepi danau selama setengah hari. Dia akan menunggu 12 jam sebelum melakukan perjalanan ke dunia misterius itu dan mengunjungi Horizontal Evil lagi, tetapi sebelum waktunya tiba, dia melihat seseorang terbang ke arahnya. Paman Yu, kata Hansen, mengangkat alis ketika dia melihat bentuk pria itu. Yu Sansin sedang menaiki bangau ke arahnya. Yu Sansin turun dari bangau. Dia melangkah ke Hansen sambil tersenyum dan bertanya, hal yang pemimpin ingin kamu lakukan, bagaimana kabarnya sejauh ini? Apa maksudmu? Pemimpin Sky Palace tidak memintaku melakukan apapun, kata Hansen, berpura-pura terkejut. Yu Sansin mengangguk dan berkata, kamu sangat berhati-hati. Begitulah seharusnya kamu, tetapi kamu harus menemukan wanita itu. Segera. Ketika dia mendengar itu, Hansen yakin Yu Sansin benar-benar menyadari apa yang diminta pemimpin Sky Palace untuk dia lakukan. Dia mengangkat tangan untuk menyerah dan berkata, setelah datang ke Outer Sky, aku belum memiliki kesempatan untuk bertemu dengan banyak dari Very High. Bagaimana aku bisa menemukan targetku? Petik 2. Secara pribadi, Hansen berpikir, dan bahkan jika aku telah bertemu banyak dari Very High, aku tidak bisa begitu saja menelanjangi mereka untuk mengungkapkan apakah mereka memiliki tanda lahir di dekat hati mereka atau tidak. Ini adalah situasi yang sangat sulit, tapi aku yakin kamu memiliki apa yang diperlukan, kata Yu Sansin sambil tersenyum. Bagaimana apanya, dan kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Hansen mengerutkan kening. Ini adalah tugasmu, bukan milikku. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Yu Sansin tersenyum dan melanjutkan dengan berkata, benar. Jika tidak ada lagi, dalam beberapa hari, Exquisite dan Likir akan membawamu ke area dewa. Lebih baik kamu berperilaku baik. Petik 2. Area dewa, aku hanya setengah dewa. Bagaimana aku akan pergi ke area dewa? Hansen bertanya dengan cemas. Dia pernah mendengar tentang area dewa sebelumnya. Itu adalah ruang xenogenik yang sangat istimewa, agak seperti area inti. Sementara hanya raja yang bisa pergi ke area inti, area dewa adalah ruang xenogenik yang disediakan untuk para dewa. 2705 Baolian, yang sangat tinggi memiliki cara bagimu untuk memasuki wilayah dewa. Tapi reputasi kamu bisa melukai kamu di sana, kata Yu Sansin sambil tertawa. Apa hubungan reputasi dengan pergi ke wilayah dewa untuk berburu xenogenik? Hansen tidak mengerti. Senyum Yu Sansin muram. Dia memberitahu Hansen, di wilayah dewa, mereka memiliki lebih dari sekadar xenogenik primitif. Mereka memiliki semua jenis xenogenik tingkat dewa. Bahkan setengah dewa yang sangat kuat akan menemukan diri mereka di bagian bawah rantai makanan area dewa. Membunuh xenogenik di wilayah dewa akan sangat sulit. Mengambil 10.000 langkah mundur, bahkan jika kamu bisa membunuh mereka, kamu tidak harus pergi ke area dewa. Langit luar sudah memiliki banyak xenogenik. Faktanya, mereka mungkin memiliki lebih dari sekedar tinggal di wilayah dewa, jadi ulat sutra tidak harus pergi ke wilayah dewa. Petik 2. Lalu mengapa mereka menghabiskan begitu banyak usaha untuk membawa kita ke sana? Hansen bertanya, bahkan lebih bingung. Yu Sansin tertawa. Sederhana, mereka ingin kita melawan elit dewa lainnya. Petik 2. Ketika Hansen mendengar itu, dia hampir tertawa tak percaya. Tidak mungkin, para dewa lain lebih sulit dihadapi daripada xenogenik yang didewakan. Jika aku tidak bisa membunuh xenogenik yang didewakan, bagaimana aku harus berurusan dengan elit yang didewakan? Petik 2. Pertanyaan bagus. Biasanya, kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan dewa ras lain. Tetapi dengan yang sangat tinggi, segalanya menjadi sedikit berbeda, Yu Sansin berkata sambil tersenyum. Sekarang Hansen mengerti. Yang sangat tinggi memiliki tujuan khusus untuk mengadu domba mereka dengan pejuang dewa lainnya. Itu adalah pelatihan, dengan cara yang bengkok. Mempertimbangkan bahwa ulat sutra berharga bagi yang sangat tinggi, para dewa dari ras lain akan bersikap lunak pada mereka.
Mereka tidak akan membunuh ulat sutra seperti Hansen. Dan ulat sutra bisa bertarung melawan petarung dari ras lain, memungkinkan mereka untuk menambah pengetahuan dan kekuatan mereka. Mereka bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman dengan melakukan ini. Mereka pada dasarnya akan menggunakan para dewa dari seluruh alam semesta sebagai rekan tanding. Hanya yang sangat tinggi yang berani mencoba rencana yang begitu berani. Bagaimana jika kita bertemu dengan dewa yang pemarah? Mungkin ada beberapa dewa yang tidak cukup menghormati yang sangat tinggi untuk menghindari pembunuhan kita. Lalu apa yang akan kita lakukan? Hansen bertanya dengan bingung. Meskipun yang sangat tinggi itu kuat, tidak ada kemungkinan bahwa setiap orang menghormati mereka. Jika Hansen bertemu seseorang yang tidak menyukai yang sangat tinggi karena suatu alasan, liburan kecilnya ke wilayah dewa bisa terbukti cukup mematikan. Yu Sanxin memiringkan kepalanya ke arah Hansen. Apakah kamu lupa apa itu ulat sutra? Untuk yang sangat tinggi, kita dianggap sebagai alat. Dan jika alat rusak, itu bisa diganti. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Yu Sanxin berkata, ditambah lagi, banyak dewa mengetahui hal ini tentang yang sangat tinggi. Jika mereka menolak permintaan yang sangat tinggi, itu akan menimbulkan masalah bagi mereka. Beberapa dari mereka sangat ingin mengajari kita, yang terpilih dari yang sangat tinggi, pelajaran yang bagus. Mereka mungkin tidak ingin membunuh kita, tapi mereka lebih suka membuat kita menderita. Ketika kamu pergi ke sana, kamu harus siap. Petik 2. Itu berarti kita pergi ke area dewa untuk ditendang pantat kita. Hansen tersenyum masam. Itu cukup mendekati kebenaran, tapi pertarungan seperti ini akan membantu menguatkan keinginan kita dan meningkatkan kemampuan tempur kita. Banyak ulat sutra setengah dewa menjadi dewa dalam pertarungan wilayah dewa. Aku rasa itu bisa dianggap sebagai lapisan perak. Yu Sanxin mengangkat bahu, lalu melambai dengan santai ke Hansen. Aku akan pergi. Kamu harus cepat mengerjakan tugas yang diberikan pemimpin kepada kamu. 4 tahun bukanlah waktu yang lama ataupun singkat. Apapun itu, kamu harus menyelesaikannya secepat mungkin. Petik 2. Tentu saja, tak lama setelah Yu Sanxin dan Hansen melakukan percakapan ini, Likir dan Exquisite muncul di Underworld Lake. Di sana, mereka memberitahu Hansen bahwa dia harus pergi ke area dewa untuk berlatih. Hansen telah mempersiapkan dirinya sendiri, jadi dia langsung setuju. Tetapi karena ini, Hansen tidak memiliki kesempatan lagi untuk pergi dan melihat Horizontal Evil. Area dewa diakses dengan cara yang mirip dengan area inti. Seseorang harus membuat rantai zat, dan kemudian mereka bisa membuka pintu area dewa. Hansen dan sebagian besar ulat sutra lainnya belum menghasilkan rantai zat, tetapi yang sangat tinggi memiliki cairan genol yang memungkinkan mereka menghasilkan rantai zat untuk waktu yang singkat. Dengan cara itu, mereka bisa memasuki area dewa lebih cepat daripada jika mereka bisa mengandalkan proses kenaikan alami mereka. Yang sangat tinggi juga bisa menggunakan koneksi khusus ke ulat sutra untuk mengikuti ulat sutra mereka ke wilayah dewa. Tetapi karena pembuatan cairan geno ini sulit, setiap ulat hanya diberikan 3 botol. Itu berarti sampai Hansen menjadi dewa, dia hanya bisa pergi ke area dewa 3 kali. Jadi, setiap kali dia pergi ke area dewa, dia harus tinggal di sana selama dia bisa sebelum keluar. Setelah Hansen menggunakan botol cairan genonya yang pertama, kekuatannya tidak meningkat. Perubahan mulai terjadi di seluruh tubuhnya. Dia mampu menghasilkan rantai zat. Sebenarnya itu lebih dari sekedar gambar. Meskipun memiliki struktur rantai substansi, ia tidak memiliki tingkat kekuatan yang didewakan. Kekuatan pribadi Hansen tidak meningkat setelah dia meminum cairan tersebut. Proses membuka gerbang ke area dewa sama dengan membuka pintu area inti. Satu-satunya perbedaan adalah Likir dan Exquisite juga bisa memasuki pintu area dewa yang dibuka Hansen. Mereka melangkah ke area dewa bersama Hansen. Area dewa terlihat sama dengan alam semesta biasa. Hansen mendapati dirinya berdiri di lapangan rumput. Dia melihat sekeliling. Dia pikir area dewa dan alam semesta tampak serupa. Perbedaan terbesar adalah kenyataan bahwa tanah di sekitarnya tampak membentang sejauh yang dia bisa lihat ke segala arah. Sepertinya tidak ada akhir. Kamu baru saja datang ke area dewa, jadi kamu belum mengenal tempat ini, kata Likir. Saat kamu melihat badai roh dewa, kamu akan menyadari betapa menakutkannya area dewa sebenarnya. Apa itu badai roh dewa? Hansen bertanya. Wilayah dewa tidak memiliki xenogenik, biasanya. Mereka hanya muncul ketika badai roh dewa tiba. Xenogenex hanya muncul dalam badai seperti itu. Jadi, itu akan menunjukkan kepada kamu realitas brutal dari area dewa. Jika tidak ada badai roh dewa, kamu dapat memperlakukan tempat ini seperti hotspot liburan. Likir tertawa. Saat mereka berbicara, seseorang datang terbang melintasi langit menuju mereka. Hansen melihat siapa itu, dan dia menyadari bahwa itu adalah Raja Ekstrim yang didewakan. Apakah kamu Raja Ekstrim yang dikenal sebagai Baolian? Indah bertanya. Kamu siapa? Raja Ekstrim yang didewakan memandang ke arah Indah dengan kebingungan. Kami sangat Indah dan Likir dari yang sangat tinggi. Salam pembuka. Indah dan Likir menyapa pria itu.
Bao Lian mendengar kata-kata, sangat tinggi, dan dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia tersenyum dan bertanya, kalian berdua wanita dari sangat tinggi. Apakah kamu membutuhkan sesuatu? Bao Lian mengatakan itu, tapi dia malah memandang Han Sen. Dia jelas menyadari apa yang likir dan ekskuisite ingin dia lakukan. Dia juga mengenali Han Sen. Sulit bagi orang-orang Raja Ekstrim untuk tidak mengenali Han Sen. Dia telah membunuh seorang pangeran, mengalahkan seorang tetua, dan menculik putra kesayangan Raja Bai. Ada banyak orang di alam semesta yang mungkin tidak mengenali Han Sen pada pandangan pertama, tetapi sebagian besar Raja Ekstrim melakukannya. Kebencian mereka terhadapnya sangat dalam di hati mereka. Aku mendengar bahwa Han Sen telah menjadi ulat sutradari yang sangat tinggi. Aku tidak percaya dia muncul di area dewa secepat ini. Dan disinilah aku, bertemu dengannya. Ini adalah kesempatan besar bagi aku, pikir Bao Lian dalam hati. Matanya bersinar.